Nah, lihat ini. Bagaimana? Apa kau sudah memilih? Aku mau yang ini. Yang ini. Anak muda, kau punya mata yang bagus. Benda ini punya sejarah yang cukup panjang. Sejarah apa? Ini, aku tidak yakin. Berapa harganya? 10.000. 50. Kau menawar terlalu rendah. Kau memotong arteri utamaku. Berapa nilai ini? Apa kau tidak tahu di dalam hatimu? Hanya 50. Jika kau tidak menjualnya, lupakan saja. Terjual. Aku akan memberimu 10.000. Jual padaku. Benar atau palsu? Dia si keluarga salah satu dari 5 kah? Kau tidak mau menjual? Aku jual, aku jual. Selera gadis ini sepertinya tidak begitu bagus. Di antara ini, yang ini kualitasnya paling buruk. Tuan muda, mengapa memilih yang seburuk itu? Sebagai dekorasi. Hanya untuk bersenang-senang. Aku juga akan menggunakannya sebagai hiasan. Hanya untuk bersenang-senang. Apakah tidak apa-apa? Baiklah. Sayang sekali. Aku bisa melihat dengan jelas. Benda ini sudah tua. Ini barang asli. Kupikir, aku bisa menipumu. Tanpa diduga, benda berharga ini justru direbut olehnya. Haruskah aku bersaing dengannya soal harga? Tuan mudamu, ini anak ini. Mau siapa tuan muda keluargamu? Tuan muda ini terlihat familiar. Mungkinkah kau salah satu dari 5 klan Lotus? Tuan mudamu. Kau punya mata yang tajam. Ini salah satu dari 5. Putra sulung keluargamu, Mo Xiaofen. Aku sudah banyak mendengar tentangmu. Orang-orang King Yu Chen kami paling dikagumi. 5 klan Lotus. Hanya mencoba mendekatiku. Nah, ini bosku. Tuan mudamu. Tuan mudamu, apa kau takut sekarang? Jadi ini tuan mudamu. Tidak heran kau begitu gagah dan sombong. Hei, bangun. Bangun. Yeezy, apa yang sedang kau lakukan di sini? Yeezy. Jadi dia salah satu dari 5 klan. Keluarga Ye. Mengapa aku tidak boleh berada di sini? Apa yang sedang kau bicarakan? Kau tunanganku. Kau ingin pergi kemana? Aku akan mendukungmu sepenuhnya. Berhenti mengatakan itu membuatku jijik. Aku bertanya-tanya siapa itu. Jadi itu kau. Xiaozi. Jadi dia Xiaoxi. Tuan mudamu, kau kenal anak ini lebih dari sekadar kenal. Kami punya urusan yang harus diselesaikan. Sempurna. Mari kita selesaikan semuanya hari ini. Apa kau perlu memberitahuku apa yang harus kulakukan? Itulah yang kupikirkan. Kau masih berani bertindak begitu arogan di depanku. Sepertinya beberapa tahun lalu tidak cukup untuk memberimu pelajaran. Beberapa tahun lalu. Itu beberapa tahun lalu. Dulu kau tidak dikurung di Beihai. Juga dianggap sosok muda yang luar biasa dari 5 klan Lotus. Tapi sekarang? Bagaimana sekarang? Sekarang kau sudah diam selama beberapa tahun. Keluarga Xiao telah jatuh. Apa yang kau punya untuk melawanku? Kenapa kau tidak coba? Coba saja. Coba saja. Hari ini di depan tunanganku. Aku akan menamparmu dengan keras. Mo Xiaofen, jangan gegabah. Siapa tunanganmu? Selain itu, pernikahan itu diatur oleh keluarga kita. Aku tidak menyetujuinya. Apa? Kalian berdua dekat? Apapun itu, jangan ikut campur. Ini antara aku dan Xiaozi. Enyahlah. Tujuh setan Beihai. Kami menyapa Raja Beihai. Lumayan. Kau datang tepat waktu. Bangkit. Hei tua. Kenapa hanya ada 5 dari kalian? Di mana 2 lainnya? Tuanku. Mereka berdua pergi mengumpulkan informasi. Ya. Memang itulah yang seharusnya mereka lakukan. Sepertinya tuanku telah menghadapi masalah. Haruskah Hei Tua mengurusnya? Kau putuskah? Ku dengar seseorang mencari masalah. Kau pikir kau siapa? Raja Beihai apa setan apa? Kau sedang berakting. Aku, seorang bos di King Yu Chen. Tua kedua. Bunuh dia. Ya, hanya gorengan kecil. Tidak sepadan dengan waktu kita. Kau adalah 7 setan Beihai? Mama, 7 setan Beihai seharusnya ahli seni bela diri terkenal di sekitar Beihai. Ku dengar mereka bersumpah setia dengan Raja Beihai sedang membicarakan kami. Tepat sekali. Ayo. Raja Beihai apa? Dan 7 setan Beihai berpakaian seperti burung nasar. Ini Nanchen. Hanya tipenya. Raja Beihai. Hari ini,
Aku akan membiarkannya, karena ada beberapa dari kalian. Aku tidak akan merendahkan diriku ke level kalian. Aku pergi. Tunggu. Aku akan menunggu. Cepat, Tuan Mudamo. Ayo pergi. Kalian juga keluar dari sini. Kau masih punya waktu untuk berbaring di sini? Kenapa aku tidak punya waktu untuk berbaring di sini? Kodok $50 yang kau beli itu, aku sudah menyuruh kepala pelayan kirimkan ke ahli penilai keluarga untuk evaluasi. Kalau begitu, kita tunggu saja hasilnya. Perlukah kita menunggu? Jelas ini bukan sesuatu yang berharga. Kemampuan menilaimu semakin memburuk setiap hari. Kenapa terburu-buru? Tunggu hasil penilaiannya. Maka kau akan tahu jika aku telah membuat kesalahan. Dengan sikap malasmu itu, kau masih ingin mengelola keluarga Xiao? Bermimpilah, Tuan Xiao. Hasil penilaiannya sudah keluar. Perlu kami beritahu, sekilas terlihat seperti barang rongsokan. Tidak, beberapa ahli penilai di keluarga mengatakan, kita telah menemukan harta karun kali ini. Apa yang kau katakan? Mereka bilang ini adalah kodok emas keberuntungan dari keluarga kerabat kekaisaran. Tapi ini sangat tua, sampai terlihat seperti besi tua. Justru karena sangat tua, nilainya sangat tinggi. Xiaozi, kau benar. Tuan Xiao, Bukankah ini Nona Ye? Yezi dari keluarga Ye, apa yang membawamu ke rumah kami hari ini? aku datang untuk membahas bisnis dengan Tuan Xiao. Aku sangat menyukai kodok emas ini dan ingin membelinya dengan harga tinggi. Tuan Xiao, apakah kau bersedia berpisah dengannya? Benda ini tak ternilai harganya. Apakah keluarga Yemu benar-benar bersedia membayar sejumlah besar uang untuk membeli ini? Tentu saja. Bahkan, jika aku memilikinya, aku tidak akan menjualnya. Kau benar-benar tidak mau menjual. Bahkan jika kau membunuhku. Aku bisa menawarkan harga yang akan membuatmu puas. Aku tetap tidak akan menjual. Xiaozi, apa maksudmu? Tidak banyak. Aku hanya ingin memberikan katak emas ini kepada Nona Ye. Berikan padanya. Itu benar. Keluarga Ye telah menjaga kami selama bertahun-tahun. Apa salahnya memberikan benda kecil ini padanya? Selain itu, Nona Ye belum menikah. Benda ini bisa dianggap sebagai hadiah pertunangan. Omong kosong apa? Aku bilang aku akan membayar. Aku juga bilang aku tidak akan menjualnya. Bahkan, jika kamu membayar, aku memberikannya secara cuma-cuma. Sayang sekali. Aku tidak menyangka. Kau tidak hanya beruntung dalam mengambil harta dan keterampilan merayumu, juga tidak buruk. Tentu saja. Apakah kau benar-benar akan ke rumahku untuk mengunjungi ayahku? Tentu saja. Memberimu kodok emas kerajaan bukanlah apa-apa. Aku akan membantumu memutuskan pertunanganmu. Apakah itu benar-benar sekuat itu? Kamu akan lihat. Nona Zi sudah kembali. Di mana ayahku? Tuan ada di ruang kerja. Kepala pelayan keluarga Ye. Aku akan pergi mencarinya. Siapa ini? Xiaoxi dari keluarga Xiao. Aku di sini untuk mengunjungi Paman Ye. Seseorang dari keluarga Xiao layak mengunjungi keluarga Yi kami. Keluar. Ku bilang keluar. Apa kau tidak dengar? Selama bertahun-tahun, Tuan telah banyak membantumu. Kau datang mengunjungi Tuan. Kau membawa barang rongsokan ini, dan kau masih punya keberanian untuk tinggal di sini? Bagaimana kamu tahu? Barang rongsokan ini. Bukankah tak ternilai harganya? Anak muda sangat lucu. Sampah tetaplah sampah, bagaimana bisa tak ternilai harganya? Kau tahu Tuan Mudamo baru-baru ini datang untuk memberi hormat kepada Tuan. Apakah dia membawa harta karun? Apakah Paman Ye ada di sini? Itu Tuan muda sulungmu. Bertemu denganmu, sungguh sial. Kau datang ke sini untuk apa? Aku juga ingin bertanya padamu, apa yang kamu lakukan di sini? Aku datang mengunjungi Paman Ye dan menemui tunanganku. Yezi, ada masalah dengan itu? Kami belum menikah. Jika kamu bisa berkunjung, kenapa aku tidak bisa? Kau boleh sekarang. Tapi setelah Yezi dan aku menikah, jelas tidak boleh. Kita akan membicarakan masa depan nanti. Hei, tidak perlu menunggu. Hari ini aku di sini untuk mengantarkan hadiah pertunangan. Ini adalah hadiah pertunanganku. Barang rongsokan ini pantas untuk hadiah pertunangan. Jika harta karunku ini bukan hadiah pertunangan yang pantas, maka tumpukan besimu itu juga bukan. Setidaknya, itu harus menjadi harta karun seperti milikku. Dengarkan baik-baik bocah keluarga Xiao. Jangan menantang Tuan Mudamo. Sebenarnya semua orang di keluarga Ye, kecuali Tuan yang belum menyampaikan pendapatnya. Semua orang berharap Nona akan menikah dengan Tuan Mudamo. Dengar itu, keluar. Kau tidak diterima di sini. Keluarga Ye kami. Di lantai kepala keluarga Ye. Kami selalu menyambut semua orang. Apa yang kau pegang? Benda apa itu, Paman Ye? Ini adalah hadiah pertunangan yang kubawa. Hadiah pertunangan? Benar sekali, yang ku minta dari para tetuaku. Sangat sulit akhirnya aku menemukan barang antik langka. Bisa dibilang tak ternilai harganya. Jauh lebih baik daripada besi tua milik beberapa orang. 1000 kali lebih baik, 10.000 kali. Mo Xiaofen, jangan konyol.
Dan apa yang kau punya ini? Paman Ye. Seekor jangkrik emas kerajaan kecil yang menguntungkan. Sebuah tanda kecil penghormatanku. Kodok emas kerajaan? Ini adalah harta karun sungguhan. Puluhan tahun di bidang ini. Baru sekali lihat. Jika Paman Ye menyukainya, aku bisa mendapatkan lebih banyak dari ini untukmu nanti. Sungguh arogan. Jadi kau pikir barangmu ini dibandingkan dengan hadiah pertunanganmu, Shelven. Bagaimana kalau begitu? Dunia yang berbeda. Bagaimana kau bisa berkata begitu? Bagaimana kau bisa tahu? Karena apa yang dia pegang, itu palsu. Beraninya kau memfitnahku di depan Paman Ye. Kau ingin mati? Kamu mencari masalah. Kau sudah membawa milikmu sendiri. Potongan sampah ini datang, mengatakan vas porselen berhargaku palsu. Palsu atau tidak, tidakkah kamu tahu di dalam hatimu? Apakah kau? Kalian berdua berhenti berdebat. Kodok emas dan vas porselen. Aku sudah menyuruh kepala pelayan. Kirim mereka ke para ahli penilai itu. Kita akan segera mendapatkan hasilnya. Apa kau yakin kau percaya diri? Ini bukan masalah main-main. Apa? Khawatir tentangku? Lisan mendapatkan barang itu. Mungkinkah Lisan menipuku lagi? Siapa yang mengkhawatirkanmu? Tuan-tuan. Hasilnya sudah keluar. Katakan padaku dengan cepat. Baiklah. Kodok emas yang dibawa Xiaozi. Memang benar. Sebuah harta karun. Tak ternilai harganya. Bagaimana dengan vas porselen? Vas porselen yang dibawa tuan mudamu memang palsu. Paman Ye, kamu. Dengarkan penjelasanku. Tidak perlu menjelaskan. Jadi kodok emas milikmu ini tak ternilai harganya. Hadiah macam apa ini? Sejujurnya, Paman Ye, aku. Itu juga hadiah pertunangan. Hanya hidangan pembuka untuk hadiah pertunangan. Ini sebagai hadiah pertunangan? Hadiah pertunangan untuk Xiaozi. Harus dipilih dengan hati-hati. Ini hanyalah barang kecil. Bagaimana ini bisa menjadi hadiah pertunangan untuk Xiaozi? Anak baik. Dibandingkan dengan kodok emas itu, kupikir ketulusanmu benar-benar tak ternilai harganya. Baiklah. Semua tamu dipersilakan. Malam ini kalian berdua menginaplah di rumahku. Kamar mana milikmu? Mengapa kau bertanya? Jika aku bosan malam ini, aku akan datang mengobrol denganmu. Larut malam. Kau tidak diizinkan masuk ke kamarku. Apa kamu yakin? Lantai 2. Kamar paling kiri. Ingatlah untuk meninggalkan pintu terbuka untukku. Siapa yang mengizinkanmu masuk ke kamarku? Jangan marah. Aku datang untuk mengungkapkan perasaanku padamu. Mengungkapkan perasaan apa? Kau tahu apa? Aku sangat menyukaimu. Benarkah? Aku lebih dari Xiaozi itu, lebih peduli padamu, juga dibandingkan dengan dia. Akan menjagamu lebih baik lagi, dia bukan apa-apa. Ayahku berkata, pernikahan kita. Jangan bicarakan itu untuk saat ini. Tidak. Di hatimu, aku tidak akan pernah bisa menandingi Xiaozi itu. Katakan. Keluar. Baiklah. Tidak ingin kehilangan muka satu sama lain kan? Kalau begitu aku harus menutup kesepakatan ini. Apa yang kau inginkan? Apa kau tidak takut merusak hubungan antara keluarga Ye dan Emao? Hancur ya hancur, biar ku beritahu. Keluarga Mo kami tidak takut pada keluarga Yemu, tetapi jika situasinya menjadi serius, keluarga Yemu harus tunduk dan memperhatikan ekspresi keluarga Mo kami. Ketika kamu melihatku, kenapa kamu begitu takut? Siapa yang takut padamu? Aku Mo Xiaofeng tidak pernah takut pada siapapun. Aku ingat sebelum aku dikurung di Beihai, sepertinya aku sudah berurusan denganmu 2 kali. Saat itu, kamu tidak begitu tangguh kan? Oh benar. Beberapa hari yang lalu di depan saudara-saudaraku di Beihai, kamu tampak pengecut seperti cacing. Dan ada saksinya. Itu karena kau menindasku dengan kekuatanmu. Sekarang hanya kau sendirian. Apa yang bisa kamu lakukan padaku sendirian? Apa kau berani memukulku? Pertunanganmu dengan Yeisi praktis batal. Enyahlah dari sini. Kalau tidak tamparan berikutnya. Nona Yel, kamu pilih. Tunggu saja. Baiklah.
Bukankah ini pelanggan terhormat dari terakhir kali? Terakhir kali kamu membeli kodok dariku, bukankah kamu menjualnya dengan harga yang bagus? Kau berani menyebut kodok itu? Jual 50 kepadaku. Aku menjual 100 barang yang tidak ada yang mau beli. Aku kehilangan uang. Maaf. Aku tidak menyangka kamu akan sangat tidak beruntung. Aku akan memberimu diskon lain kali. Silakan pilih. Benar sekali. Aku mau yang ini. Berapa harganya? 1000. Aku ambil. Kau bahkan menjual barang rongsokan ini. Benda ini tidak bagus. Aku hanya meletakkannya di sana untuk memenuhi kuantitas yang diperlukan. Jika kamu menyukainya, juga 1000. Jepit rambut ini bernilai 1000. 1000 adalah 1000. Lang Qingqiu dari Departemen Kepolisian King Yuchen. Kau tidak menginginkannya, aku menginginkannya. Aku mau. Kalau begitu aku akan menawarkan 2000. 3000. 10.000. Aku tidak bisa menawar lebih tinggi darimu. Milikmu. Benda ini sepadan dengan harga ini. Selamat tinggal. 10.000. Setuju. Hei, Bagaimana kau bisa mengikutiku pulang? untuk menjual sesuatu padamu, Apa itu? jepit rambut Jiok. Nona. Aku tidak bermaksud naikkan harganya. Hanya saja aku sangat menginginkannya. Jati, Jadi kamu tidak perlu marah. Apalagi lari ke rumahku. Untuk memberiku masalah. apakah ada hal lain yang ingin kau katakan? Jika kamu benar-benar marah, aku bisa menghabiskan 10.000 yuan untuk membelinya. Meskipun kamu tidak untung, tapi kamu juga tidak rugi. Ide ini sepertinya cukup bagus. Jadi apakah kamu setuju? Tentu saja tidak. Apa yang kamu inginkan? Sebenarnya jepit rambut ini, aku tidak berencana untuk menjualnya padamu. Aku akan menggunakannya untuk bertukar denganmu demi sebuah harta. Harta karun. Harta karun apa? Kepala Buddha perunggu. Nora, untuk apa kamu menginginkan kepala Buddha perunggu ini? Tentu saja itu tidak berguna bagiku, tapi pemiliknya harus mendapatkannya kembali. Pemilik. Benar. Kepala Buddha perunggu ini awalnya adalah pusaka keluarga dari seorang pedagang kaya di kota tetangga. Tapi itu dicuri pada malam hari beberapa waktu lalu. Rekan-rekan di kantor polisi kota tetangga. Setelah beberapa penyelidikan, mereka mengetahui bahwa benda ini sudah masuk ke King Yucheng kita. Kantor polisi kota tetangga, mungkinkah kamu? Benar sekali. Saya Lang Qingqiu dari Departemen Kepolisian King Yucheng. Lang Qingqiu, Apakah kamu mengenalnya? detektif wanita, terkenal di King Yucheng? Tidak banyak orang yang belum pernah mendengar tentangnya. Baguslah kau tahu siapa aku. Cepat serahkan kepala Buddha perunggu itu, ikut aku kembali dan jelaskan semuanya dengan jelas. Tuduhan palsu. Seperti yang diharapkan, itu adalah trik Su Qingzhou. Apa kau akan melakukannya sendiri? Atau perlu kuikat dan kubawa kembali ke kantor polisi? Bisakah aku tidak pergi? Tidak. Aku sarankan kau tidak mencoba macam-macam. Pencuri misterius itu mencuri Qian Longzhu. Tahun itu mengguncang seluruh negeri. Jika aku bertemu saat itu, dia mungkin tidak akan lolos. Apalagi kau. Kalau begitu bolehkah aku minum segelas anggur sebelum pergi ke kantor polisi? Apa kau seorang pemabuk di kehidupan lampau? Kamu mengingatkanku. Itu sangat mungkin. Kalau begitu minumlah lebih banyak. Minum cepat. Ikut aku kembali ke kantor setelah kau selesai minum. Baiklah, Aku ingin berterima kasih padamu. Terima kasih padaku untuk apa? Terima kasih karena telah memberiku bantuan besar. Aku bantu apa? Kamu akan segera membantuku mengajari Tuan Muda Mofeng sebuah pelajaran. Ku dengar orang-orang menjadi gila saat minum. Tidak menyangka akan menjadi gila secepat ini. Trik apa yang sedang kau mainkan? Apakah kamu punya ini? Tentu saja, aku yang traktir. Begitu kan? itu dia. Dia adalah orang yang disewa Xiaozi untuk berurusan dengan Tuan Muda Mo. Lumayan juga kau nak, meskipun kau telah berganti majika. Tetapi kau selalu setia kepada keluarga Mo kami. Aku akan memberimu hadiah yang besar nanti. Seharusnya. Dari mana kau berasal? Tidak tahukah kau bahwa Xiaozi sekarang adalah musuh bebuyutan keluarga Mo kami? Kau masih berani datang ke sini khusus untuk membantunya? Apakah kau ingin mati? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Seorang wanita hanyalah seorang wanita. Berani melakukan tetapi tidak berani mengakui. Tangkap mereka.
Beraninya kalian main-main. Apa kalian tahu siapa aku? Siapa? Kekasih kecil Xiaozi. Berhenti bicara omong kosong. Aku dari Departemen Kepolisian King Yucheng. Sekarang kau takut kan? Aku bisa membuktikan. Dia memang seorang petugas polisi. Selidiki dia. Kalau begitu kau, keluarkan kartu identitas MO dan tunjukkan pada kami. Buktikan bahwa kau benar-benar seorang perwira polisi. Kalau tidak kau palsu. Aku sudah menggunakan pupil dingin darahku untuk melihat bahwa kamu tidak punya kartu identitas padamu. Patuhilah dan terima saja akibatnya sekali ini. Tidak bisa dikeluarkan, kalau begitu kau palsu. Tangkap mereka. Bahkan tidak bisa menangani seorang wanita. Membesarkan kalian benar-benar tidak berguna. Ona, tunggu sampai aku mendapatkan bantuan untukmu. Bajingan kotor ini, minta bantuan. Aku pikir kau yang perlu diselamatkan. Apakah kau mati atau hidup? Masih bernapas. Ya Tuhan, ini keterlaluan. Apa yang terjadi di sini, Ayah? Aku menangkap salah satu pembantu Xiaozi. Pembantu? Aku memang seorang penolong. Tapi aku penolong orang biasa, bukan Xiaoxinya. Mungkinkah, Nora? Apakah kau? Benar, aku dari Departemen Kepolisian King Yucheng, Lang King Q. Ayo, jangan percaya padanya. Dia berbohong. Lalu kenapa kamu tidak datang ke hotelku untuk mengambil tasku? Apa isi tas itu? Kartu identitasku. Kau berandal. Beraninya kau membawanya ke rumahku? Aku tidak tahu dia yang sebenarnya. Diam. Tidak dalam melakukan hal yang benar. Kau pandai membuat kekacauan. Minta maaf pada Nona Len sekarang juga. Nona Len, saya minta maaf. Seseorang, bawa kantai. Nona Len, apa maksudmu dengan ini? Aku di sini untuk menginap di keluarga Xiaomu selama beberapa hari. Boleh kan? Nona Len, bukankah kau sudah memesan hotel? Tapi hotel tidak punya Xiaoxi. Keluarga Xiaomu punya. Aku akan menunggunya di sini sampai dia kembali. Selama dia tidak kembali, aku tidak akan pergi. Menemukan semuanya? Aku sudah menemukan semuanya. Aku akan pergi ke keluarga Xiao sekarang dan membunuh Lang Qingqiu. Apa yang kau tunggu? Pergi. Pergi. Baiklah, baiklah. Ya Tuhan, apa yang sedang kau lakukan? Kamar tuanmu benar-benar nyaman. Berbaring sebentar, dan aku tidak ingin pergi. Apa yang sedang kau lakukan? Apa yang sedang kau coba lakukan? Aku di sini bukan untuk apa-apa, tetapi untuk memberitahumu sebuah rahasia. Kunjungan Su Qingxuan kali ini bukan hanya untuk menghancurkan keluarga Xiao dan Ye kita, tetapi pada akhirnya untuk menghancurkan keluarga Mumu juga. Keluar dari sini. Kau pikir aku bodoh? Apa yang kau lakukan di kamarku? Aku sudah memberitahumu. Percaya atau tidak? Begitu Lang Qingqiu meninggal, seseorang akan datang menyelidiki keluarga Xiao. Sulit untuk dijelaskan. Tapi Lang Qingqiu telah diam-diam diikat oleh Mo Xiaofeng dan dibawa ke keluargamu. Begitu dia meninggal, keluargamu kemungkinan akan terlibat. Jadi sekarang keluargamu juga membutuhkan seseorang yang penting untuk mati, untuk hampir tidak membersihkan kecurigaan mereka. Tuan Muda Su benar-benar bijaksana. Dengan cara ini, semua orang akan berpikir kedua pembunuhan itu dilakukan oleh keluarga Xiao. Tapi aku tahu, kau belum memikirkannya dengan matang. Siapa di keluargamu yang harus mati? Jadi, aku sudah merencanakannya untukmu sebelumnya. Menurut Tuan Muda Su siapa yang harus mati? Kau. Apa? Pil yang kuberikan padamu untuk penyakitmu sebelumnya sebenarnya bukan pil pengembalian jiwa terbuat dari herbal kebangkitan jiwa. Itu adalah rumput patah hati yang dibuat menjadi pil patah hati. Kau. Pergilah dengan tenang. Belumkah kamu memutuskan? Tidak baik. Seseorang. Sesuatu terjadi pada Tuan. Ayah.
Ayah. Aku tahu Xiaozi sedang merencanakan sesuatu. Xiaozi. Benar sekali. Aku baru saja melihat Xiaozi mengadakan pertemuan rahasia dengan ayahmu. Aku sudah tahu dia merencanakan sesuatu lagi. Tapi aku tidak menyangka dia akan meracuni ayahmu secara langsung. Sungguh hati yang kejam. Kau bilang kau melihatnya dengan mata kepala sendiri? Benar sekali. Dan aku baru saja melihat Xiaozi melarikan diri. Itu membuktikan dia pasti telah membunuh ayahmu. Tapi Xiaozi berada di kamarku sepanjang waktu. Su Kengcuan, kau pasti telah membunuhnya dan kemudian mencoba mengalihkan kesalahan. Jika aku tidak membalas ini, aku Mo Shaofen tidak pantas disebut manusia. Bagaimana kau tahu seseorang akan mencoba membunuhku? Aku tidak tahu. Tapi Xiaoxi tahu. Xiaoxi, dia mengirimmu untuk memberitahuku ini. Benar. Xiaoxi sudah lama mencurigai bahwa Su Qingchuan ingin mencelakaimu. Dia mengirimku untuk memperingatkanmu. Apa tujuannya? Untuk menjebak seseorang. Seharusnya sama seperti terakhir kali. Terakhir kali? Maksudmu? Insiden kepala Buddha perunggu? Benar. Layak menjadi detektif top King Ho Cheng. Kamu benar-benar cerdas. Kepala Buddha perunggu itu juga dikirim ke keluarga Xiao oleh Su Qingchuan. Jika kamu ingin menangkap pencuri, kamu harus pergi mencarinya. Su Qingchuan. Seperti yang kau katakan, Su Kengcuan, memang dia telah mengambil tindakan terhadap ayahku. Lalu kemana langkah selanjutnya? Akan membawanya. Langkah mereka selanjutnya adalah membakar rumahmu. Apa langkahmu selanjutnya? Kalau begitu, kita akan memasang jebakan dengan jebakan. Kamu terus mengikuti instruksinya. Adapun menjual aset keluargamu, aku akan berbicara dengan keluarga Ye untukmu. Aku tidak percaya kau mampu melakukan ini. Bisakah kau melakukannya? Sekarang aset keluargamu telah dialihkan ke keluarga Ye. Hampir membuat aset keluarga Ye 3 kali lipat. Taruhan ini, aku menang. Aset keluargamu kita telah dijual. Sekarang terserah padamu. Sudah menemukan seseorang untuk bertindak melawan keluarga Xiao, aku sudah mengatur semuanya di pihakku, hanya menunggu perintah Tuan Muda Mo. Aku akan membuat semua orang di keluarga Xiao binasa dalam kobaran api. Bagaimana menurut Tuan Muda Su? Kita bisa mulai. Setelah selesai, aku akan mencari tempat di kota tetangga untuk menjadi perkebunan keluarga Mo yang baru. Dengan Tuan Muda Su membantu kami seperti ini, jika ayahku masih hidup, aku yakin dia akan berterima kasih selamanya kepadamu. Kuharap begitu. Minumlah jika kamu gugup. Minumlah bahkan jika kamu tidak gugup. Tidak bolehkah aku tidak minum? Tidak. Ini adalah minuman peraya. Rencana mereka sudah mulai dijalankan. Lisa, mungkin ada di rumahmu sekarang. Tapi ada sesuatu yang tidak aku mengerti. Bagaimana kamu bisa menjamin bahwa Su Qingchuan akan tetap diam? Tentu saja dia hanya bisa berdiam diri. Karena sebelum aku keluar, aku minum dengannya. Meskipun dia lebih licik dariku, toleransinya tidak sebaik diriku. Untungnya aku tidak licik seperti dia. Tapi setidaknya kapasitas minumku lebih baik darinya. Oh tidak, kita sudah ditipu. Api ini akan membakar semua dendam dan setelah itu, aku akan mengganti namaku dan meninggalkan tempat ini. Sebenarnya itu bukan hal yang buruk. Awal yang baru. Ini bagus untukku tentu saja, tetapi belum tentu untukmu. Jangan khawatir. Bahwa Su Qingchuan yang terbakar sampai mati di keluargamu akan mengarah kembali ke keluarga Xiao kita. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena aku Xiaoxi.
Aku tidak pernah mengkhawatirkanmu, Kenapa? karena sekarang aku benar-benar percaya. Kau adalah Raja Bihai. Dalam legenda. Minum. Siapa yang membakarmu seperti ini? Tuan Muda Mofan. Monkey. Juga Xiaozi. Xiaoxie. Apa kepala Buddha perunggu itu benar-benar kau yang menjebaknya? Ini aku. Pantas saja dia ingin balas dendam padamu. Tapi apa yang dia lakukan? Jauh lebih jahat dariku. Apalagi yang dia lakukan? Pernahkah kau mendengar tentang penjara Bihai? Penjara Beihai? Yang hanya menampung penjahat paling keji, penjara Beihai. Benar. Yang membuat semua orang gemetar ketakutan penjara Bihai. Apa hubungannya dengan Xiaoxie? Meskipun dia tidak mencuri kepala Buddha perunggu, dia adalah pelanggar berat dari penjara Bihai. Maksudmu? Dia seharusnya berada di penjara Beihai? Meskipun aku tidak tahu kejahatan keji apa yang dia lakukan. Mungkin adalah pelarian. Nona Leng, Kau harus menyelidiki ini dengan saksama. Paman Ye. beraninya kau masih datang ke rumahku? Tidak ada tempat di bawah kolong langit yang tidak berani aku datangi. Sebaiknya kau berhati-hati. Apa yang harus aku waspadai? Aku datang ke sini untuk satu hal, dan itu agar Paman Ye memenuhi janjimu dan menetapkan tanggal pernikahan Yesi dan aku. Tanggal ini mungkin tidak akan ditetapkan. Pernikahan tidak akan terjadi. Paman Ye ingin mengingkari janjimu. Zaman telah berubah. Yuzi sama sekali tidak bisa menikah denganmu lagi karena kau berada dalam bahaya besar. Ayah, apa maksudmu? Belum pernahkah kau mendengar? Keluarga Su telah datang mengetuk. Su Qingchua sudah mati bukan? Tapi dia masih memiliki seorang kakak laki-laki, Su Qingfeng. 2 Su Qingchua digabungkan. Mungkin tidak seganas 1 Su Qingfeng. Dia ingin balas dendam. Dia di sini untuk mengambil nyawamu. Bos, berapa harga benda ini? Nyawamu mungkin tidak cukup. Siapa yang berani berbicara kepada kulisan R seperti itu? Ini aku, bicara. Apa ini? Kurangi omong kosong. Sebelum kebakaran keluargamu dengan siapa Tuan Muda Mofan bertemu secara diam-diam, apakah mereka bersekongkol? Xiaozi. Ya, ini Xiaozi. Bagus. Kuharap kau akan terus patuh seperti ini. Jika tidak, aku akan mengambil nyawa anjingmu. Kediaman keluarga Mo ini, meskipun terbakar oleh api, setelah diperbaiki, masih layak huni. Tuan Muda Sulum Su pantas menjadi Tuan Muda keluarga Su. Kau membeli seluruh halaman keluarga Mo ini sekaligus. Seseorang yang borol seperti Tuan Muda Sulum Su. Aku Lee Sanyua, belum pernah lihat sebelumnya. Apa yang kau tahu? Adikku meninggal di sini. Hanya dengan membalas dendam di sini, barulah itu benar-benar bermakna. Ya. Apa yang masih kalian tunggu? Cepat. Dan cari tahu keberadaan Tuan Muda Mofan. Bawa dia padaku. Tanyakan dengan jelas tentang kebakaran besar di keluargamu. Apa yang sebenarnya terjadi? Ya. Tunggu sebentar. Apakah ada instruksi lebih lanjut Tuan Muda Su? Ada satu hal lagi. Pergi ke keluarga Zia untukku. Beritahu mereka. Tidak baik, Tuan. Tidak baik. Ada apa? Kenapa kau begitu panik, Su Qingfeng? Dia mengirim lisan untuk memberitahumu. Dia berkata atas nama 2 keluarga teratas dari 5 klan. Dia mengundangmu untuk bertemu dengannya. Apa? Su Qingfeng ada di King Yicheng? Ada apa? Ini Su Qingfeng, Tuan Muda Su. Atas nama keluarga Su.
Dia ingin kau pergi ke kediaman keluargamu. Dah, The film was apalagi translated ada juga keluarga and Xiao. narrated Mereka juga by akan pergi Nvidia. bersama. Anak ini mungkin dalam masalah. Yang paling menderita adalah kepala keluarga kalian. Lihatlah penampilan kalian semua. Hidup seperti tikus. Duduk. Kalian merusak pemandangan jika berdiri di sana. Aku memanggil kalian ke sini hari ini karena aku memiliki sesuatu yang ingin aku sampaikan kepada kalian. Kami tidak tahu mengapa Tuan Muda Su memanggil kami ke sini. Ada apa? Temukan Tuan Muda Mofang dan bawa dia kembali padaku. Itu akan sulit. Sulit? Aku benci mendengar kata sulit. Jika aku mendengar kata sulit, aku ingin mencabut gigi mereka. Apa kau berani mengatakannya lagi? Tidak sulit. Jika tidak sulit, maka lakukan dengan baik. Jika kau tidak bisa melakukannya, maka jangan lakukan sama sekali. Jika kau tidak melakukannya, kau adalah musuh keluarga Su. Apa kau mengerti? Apa hebatnya keluarga Su? Menjadi musuh dengan keluarga Su. Anggap saja itu meningkatkan status keluarga Su Anda. Lancang. Anda bilang saya lancang? Aku pikir Anda yang lancang. Siapa kau sebenarnya? Beraninya kau berbicara omong kosong seperti itu di depanku? Aku adalah Xiao si kakek Xiao, dari Kalia. Jadi kamu Xiaozi. Aku bahkan belum menemukanmu. Dan kau berani datang ke pintuku? Jangan sebutkan pintu ini, aku berani pergi ke gerbang utama keluarga Su Anda. Xiaozi, jangan kasar. Apa yang kau takutkan? Saat ini King Yuchen dikendalikan oleh keluarga Xiao dan Ye, keluarga Su belaka. Tidak ada apa-apanya untuk disebutkan. Kembalilah bersamaku. Kamu baik Xiaozi. Benar-benar tidak tahu apa itu kematian. Apa itu? Kami menemukanmu Xiaofeng. Keluarga Xiao. Sudah cukupkah kau berputar-putar? Kau berani bertanya padaku? Kulihat kau bertindak semakin sembrono. Bagaimana aku bertindak gegabah? Kau bahkan berani menyinggung keluarga Su. Kau menjerumuskan keluarga Xiao kami ke dalam lubang api. Ini hanya keluarga Su. Apa sulitnya menyinggung mereka? Jika mereka mendorongku terlalu jauh, aku akan melenyapkan seluruh keluarga mereka dari 5 kla. Villa keluarga Ye. Xiaozi ini benar-benar gila. Menyinggung keluarga Su adalah satu hal, tapi dia ingin menyeret keluarga Yi kami bersamanya. Cepat kirim pesan ke Su Qingfeng. Tuan Muda Su, beritahu dia keluarga Yi kami bersedia untuk tunduk pada keluarga Su dengan sepenuh hati. Dimengerti? Ayah, bagaimana bisa kamu melakukan ini? Bukankah kamu mengkhianati keluarga Xiao? Jadi kenapa? Pada titik ini semua orang hanya berusaha untuk bertahan hidup. Jika tidak, ketika keluarga Su benar-benar marah, siapa yang bisa menahannya? Ini sangat tidak tahu malu. Aku melakukan ini untuk keluarga. Kau diam. Kembali ke kamarmu. Kau tidak diizinkan untuk meninggalkan rumah. Jawab pertanyaanku. Atau kau akan kehilangan nyawamu. Jika kau punya nyali, mari kita bertarung 1 lawan 1. Masih tidak mau bicara? Api di rumahmu itu, siapa yang The memulainya? film was translated Dengan otakmu and itu, narrated kau mungkin by tidak akan Nvidia. memikirkan ini. Sebenarnya bukan hanya aku. Aku tahu itu. Siapa lagi? Katakan padaku sekarang. Xiao. Xiaozi. Apakah dia yang menginstruksikanmu untuk melakukan ini?
bawa dia pergi dan kunci dia. Putuskan semua tendonnya. Ya. Bagus Xiaozi. Kau berikutnya yang akan dipatahkan anggota tubuhnya. Melapor kepada Tuan Muda Su. Ye Antai ingin menjanjikan kesetiaan kepadamu. Dia juga menyebutkan mengadakan acara penilaian harta karun dan ingin menggunakan kesempatan ini untuk melenyapkan Xiaozi. Ye Antai ini. Dia akhirnya memilih sisi yang benar kali ini. Pertemuan ini akan menjadi kesempatan yang sempurna untuk menghancurkan Xiaozi yang jahat itu. Tuanku. Si tua Hai, apakah kamu tahu mengapa aku memanggilmu kembali? Apa perintahmu, Tuanku? Aku menerima kabar bahwa Mo Xiaofeng telah ditangkap. Aku ingin kau menyelamatkannya dengan segala cara, terlepas dari konsekuensinya. Ya. Terima kasih kepada semut, tokoh terkemuka King Yucheng, karena telah berkumpul di kediaman Ye Kame hari ini. Keluarga Ye Kame mengadakan acara penilaian harta karun ini karena beberapa waktu lalu kami mengakuisisi aset keluargamu dengan harga murah. Di antaranya adalah banyak harta karun antik. Namun mengingat bahwa ini bisa dianggap sebagai mengambil keuntungan dari kemalangan seseorang, pada akhirnya kami merasa itu benar-benar tidak masuk akal. Tuan Ye, apakah Anda berencana untuk mengadakan lelang? Itulah ide umumnya, tapi ada perbedaan. Apa bedanya? Aku berniat untuk meminta semua orang menilai-nilai dan kemudian mengadakan penjualan amal. Hasilnya akan disumbangkan ke Badan Amal Kota. Tuan Ye benar-benar salah satu dari 5 kla. Sangat dermawan dan benar. Benar pantatku. Orang-orang ini benar-benar bodoh. Jika bukan karena aku yang memaksanya, si kakek tua itu akan memperlakukan ini sebagai sumbangan amal. Kalau begitu kami akan mengundang salah satu dari 5 kla, Tuan Muda dari keluarga Su, Su King Feng Tuan Muda Su, untuk menjadi yang pertama menilai harta karun. Aku tidak menyangka Tuan Muda Su akan berada di sini juga. Kami benar-benar diberkati. Memang, untuk dapat menyaksikan keterampilan penilaian Tuan Muda Su, benar-benar mimpi yang menjadi kenyataan. Ini semua asli. 2 yang pertama berasal dari dinasti Han akhir, yang di tengah berasal dari dinasti Min dan Qing, yang terakhir berasal dari dinasti Weishol. Semuanya tak ternilai harganya. Yang ini palsu. Mungkin karena orang tuamu salah menilainya. Dia bisa tahu keaslian dan usia dalam sekejap. 2 keluarga teratas dari 5 klan teratai. Benar-benar sesuai dengan reputasi mereka. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Su. Apa-apaan? Ini juga disebut penilaian? Mengapa kamu di sini? Tidak peduli bagaimana Paman Ye ingin mengurungmu. Kau tidak boleh melewatkan acara ini. Mengapa? Karena aku Aka, pamer keahlianku di sini. Semuanya, ini adalah barang antik berharga. Barang antik ini memiliki kunci yang canggih. Di dunia ini, tidak ada yang bisa membukanya. Aku ingin tahu apa harta karun yang tersembunyi di dalamnya. Benar-benar cerdik. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Inilah yang terjadi ketika kau menyinggung Tuan Muda Su. Jangan khawatir, Xiaozi itu akan segera bergabung denganmu dan menjadi lumpur. Benarkah? Siapa kau? Aku kakekmu Hei. Tunggu saja.
Apa yang kau tertawakan? Aku akan tertawa jika aku mau. Itu bukan urusanmu. Kecuali jika kau bisa membuka kunci kombinasi ini. Sebuah gembok belaka. Bahkan idiot terbodoh sekalipun bisa membukanya. Apalagi aku. Aku belum pernah melihat orang yang begitu sombong. Sekarang kau lihat. Mari kita bertaruh. Mari bertaruh kalau begitu. Jika aku bisa membuka kotak ini, semua barang antik di sini akan menjadi milik keluarga Xiao kita. Dan uangnya, maka itu untuk Anda Tuan Muda Su, untuk membayar. Taruhan ya taruhan. Siapa takut? Aku pernah melihat kotak ini sebelumnya, di sebuah buku. Semuanya dibuat khusus untuk mencegah pencurian. Mereka tidak bisa dibuka dengan mudah. Mudah terluka oleh senjata tersembunyi di dalamnya. Jangan khawatir. Aku percaya diri. Ada apa? Takut bertaruh ya? Jika kau takut bertaruh, maka berlutut dan minta maaf padaku. Jika ada yang berlutut itu adalah Anda. Kau ingin aku berlutut, seperti kau pantas saja. Anak ini sudah gila. Beraninya kau berbicara kepada Tuan Muda Su seperti itu? Keluarga Xiao benar-benar tidak beruntung. Bagaimana mereka menghasilkan orang gila seperti itu? Kau masih berani bersikap sombong? Jangan menunggu sampai kau mati. Kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau mati. Itu bukan urusan Tuan Muda Su. Dengan intelek Anda yang terbatas, Anda tidak mungkin memahami kekhawatiran saya. Mundur. Sebenarnya membuka ini, kotak itu cukup sederhana. Itu hanya membutuhkan metode khusus. Metode khusus apa? Bisa membukanya? Seseorang memasukkan kotak ini ke dalam pancil dan mengukusnya. Xiaozi, jangan mengukus harta itu sampai hancur. Keluarga Xiaomu tidak mampu memberikan kompensasi untuk itu. Itu bukan urusan Tuan Muda Su. Kepala pelaya, bawa kompor itu ke sini. Ya. Itu bisa dibuka. Ini adalah metode merenggut nyawa seseorang dengan kotak ini. Aku tidak pernah menyangka kotak ini akan berisi sesuatu lain yang merenggut nyawa. Pasti Mo Xiaofeng yang merancang ini untuk mewariskannya kepada keluarga Yi kami dan membunuh keluarga Yi kami. Pasti begitu. Mo Xiaofeng dari keluarga Mo itu. Aku pernah bertemu dengannya sebelumnya. Dia selalu tercela dan tidak tahu malu. Begitukah? Kenapa tidak? Tentu saja tidak. Bagaimana kau bisa berakhir di sini? Kau pikir kau siapa? Jika kau bisa menangkap, aku bisa menyelamatkan. Benda ini bahkan buka dari keluarga Mo kami. Aku juga bisa membuktikan bahwa Su Qingfei menggunakan ini untuk mencelakai orang. Tutup mulutmu. Omong kosong apa yang kau keluarkan? Kau juga tutup mulut. Beraninya kau berbicara kepadaku seperti itu? Dan beraninya kau berbicara padanya seperti itu? Itu putri seseorang. Di depanku. Tidak ada yang bisa berbicara padanya seperti itu. Bahkan dewa yang turun dari surga sekalipun. Baiklah Tuan Muda Su. Aku sudah memenuhi taruhan. Anda juga harus yakin dan menerimanya. Beli barang antik ini untukku. Aku tidak membawa uang. Tapi kau punya harta karun. Bagaimana kau tahu? Karena ini. Mungkinkah ini alam tertinggi? Dari seni penilaian dalam legenda, murid sedara sedingin es. Ini benar-benar murid darah dingin. Kau punya kemampuan membedakan. Puncak seni penilaian. Murid darah dingin. Apa itu? 5 klan teratai. Semuanya adalah keluarga penilai harta karun. Bagaimana bisa kau tidak pernah mendengar tentang murid darah dingin? Keterampilan penilaian kami. Kami menyebutnya seni penilaian. Benar sekali. Meskipun seni penilaian beragam, hanya ada satu yang telah disebut. Sebuah pertemuan sekali dalam satu abad sejak zaman kuno. Dapat dikatakan bahwa itu adalah gunung yang menjulang tinggi. Ujung jalan itu sendiri. Dari seni penilaian. Puncak tertinggi dari seni penilaian. Itu adalah murid darah dingin. Benar sekali. Tapi murid darah dingin ini. Jadi, letak keajaibannya di mana? Kenapa bisa seterkenal itu? Itu adalah rahasia yang tidak banyak diketahui. Aku juga tidak sepenuhnya yakin. Tapi aku tahu. Di dunia ini, hari ini, satu-satunya orang yang mampu mengembangkan murid sedarah sedingin es adalah Raja Beihai yang legendaris. Xiaoxi, apakah Raja Beihai terkenal? Raja Beihai, aku punya permintaan. Aku meminta keluarga Xiao untuk menikah silang dengan keluarga Li kami. Wanita manapun dari keluarga Li kami, manapun yang kau sukai, kau bisa memilih. Bagaimana? Baiklah.
Tidak mungkin. Beberapa tahun lalu, aku dipenjara di penjara Brihai. Kalian keluarga. Siapa di antara kalian yang tidak menendangku saat aku jatuh? Sekarang Anda ingin menaiki tangga sosial? Tidak mungkin. Selain itu, sekarang aku punya Yezi. Wanita lain. Tidak bisa menarik perhatianku. Tuan Muda Su. Serahkan Leontin Giok itu. Mungkinkah Leontin Giok ini berasal dari hanya 2 keluarga teratas 5 klan, keluarga Su dan Lom, yang memilikinya? Benar. Jadi bagaimana jika kau mengetahuinya? Jadi bagaimana jika aku memiliki harta, barang milikku ini? Apa kau berani mengambilnya? Tentu saja aku berani. Aku tidak. Bagus kau tahu yang lebih baik. Aku menyatakan, penjualan amal hari ini dibatalkan. Karena seseorang menyebabkan gangguan. Jadi barang-barang di sini akan diamankan sementara oleh keluarga suku, Su Qingfeng. Ini semua adalah milik keluarga Mo kami. Mengapa kau harus menyimpannya? Apa yang kau inginkan? Bo Xiaofen, jangan melakukan sesuatu yang gegabah. Apa kau benar-benar punya nyali untuk membunuhku? Mengapa aku tidak boleh? Aku tidak takut untuk memberitahumu. Aku membunuh Su Kengjoa. Karena dia meracuni dan membunuh ayahku. Jadi, aku harus membalas dendam pada ayahku. Kau Su Qingfeng. Tidak hanya melumpuhkan tangan dan kakiku, tetapi kau juga ingin menelan semua harta keluarga Mo kami. Bagaimana bisa aku mentolerir itu? Jadi aku harus membalas dendam padamu. Hadapi aku jika kau berani. Lihat saja hari ini kau bergerak. Bisakah kau berjalan keluar dari pintu ini? Mo Xiaofen, jangan melakukan sesuatu yang gegabah. Jika kau membunuh Tuan Muda Su, bisakah kau keluar dari pintu ini? Aku punya ide bagus. Ide apa? Asalkan Tuan Muda Su Qingfeng dengan sukarela menyerahkan Leontin Giok Lotus, menurunkan diri mereka ke rumah-rumah bawah. Tuan mudamu tenanglah. Mungkin dia akan mengampuni nyawa anjing Tuan Muda Su. Hanya saja tidak tahu jika Tuan Muda Su bersedia. Aku bersedia. Kupikir keluarga Su benar-benar punya tulang punggung. Ternyata mereka juga pengecut tak bertulang. Kenapa kau begitu marah? Jika kau ingin hidup, serahkan Leontin Giok itu dengan cepat. Sungguh Tuan Muda Su yang baik. Sama penurutnya seperti anjing. Tuan mudamu dia sudah menyerah. Bahkan jika kau benar-benar membunuhnya, kau tetap harus membayarnya dengan nyawamu. Lebih baik berhenti di sini. Aku akan melakukan yang terbaik untuk mengeluarkanmu dari sini, meninggalkan King Yuchen. Apakah kau bersedia? Bisakah kau benar-benar melakukannya? Jika aku bilang aku bisa, aku bisa. Aku percaya padamu. Kau selalu menepati janjimu. Hati-hati. Kau ingin aku mati? Kalau begitu aku harus membuatmu mati. Ingin melawanku? Kau hanya mencari mati. Ini adalah pembelaan diri. Tak satu pun dari kalian bisa melakukan apapun padaku. Aku akan membalas dendam padamu. Tenanglah, bagaimana aku bisa tenang? Aku mencoba membunuh Xiaozi kali ini tetapi gagal. Dan dia bahkan mencuri Leontin Giok itu. Bikin keluarga Su Chumo ada namanya. Menjadi keluarga peringkat ketiga. Kebalikan dari keluarga Xiao. Salah satu dari 2 klan terkuat. Bagaimana cara meredakan amarah Mo Xiaofeng itu? Bukankah dia juga dibunuh oleh Tuan Muda Su? Mo Xiaofeng cuma ikan kecil mati juga tak penting. Bahkan 100 kematian tidak bisa dibandingkan dengan Leontin Giok kita. Kita harus menemukan cara untuk mendapatkan kembali Leontin Giok itu. Mengembalikan posisi kita sebagai salah satu dari 2 keluarga teratas. Sekarang Leontin Giok Lotus ada di tengah. Apalagi yang harus kau khawatirkan? Aku khawatir tentang Tuan Muda Su. Dia tidak akan menyerah. Tentu saja dia tidak akan menyerah. Tapi aku juga tidak akan menyerah. Apa maksudmu? Kekejaman Su Qingfeng agak mengejutkanku. Dan itu membuatku melanggar janjiku pada Mo Xiaofeng. Jadi, entah itu untuk Mo Xiaofeng yang telah meninggal, atau untuk diriku sendiri, aku harus menjatuhkan keluarga Su. Kenapa kau ada di rumahku? Kau
Kau seorang petugas polisi, menerobos masuk ke kediaman pribadi seperti ini. Bukankah itu tidak baik? Jangan beri aku omong kosong itu. Lalu apa yang kau inginkan dariku? Aku sedang melihat-lihat beberapa berkas baru-baru ini. Mempelajari beberapa rahasia kasus itu. Qianlongzu yang hilang bertahun-tahun lalu. Kau adalah pencuri terkenal yang mencuri Qianlongzu. Itu sebabnya kau dikurung di penjara Beihai. Benar kan? Aku hanya tidak menyangka kau punya nyali untuk melakukan kejahatan itu dan keberanian untuk kabur dari penjara. Penjara Beihai tidak melepaskanmu. Kau kabur sendiri. Benar kan? Sebenarnya kau benar tentang dua hal. Karena itu masalahnya. Ikut aku kembali. Kembali kemana? Kembali ke penjara tentu saja. Apa kau bahkan punya surat perintah penangkapan? Tentu saja aku tahu. Tapi pupil dingin darahku memberitahuku. Kau sama sekali tidak punya surat perintah penangkapan. Sebenarnya kau benar tentang dua hal sebelumnya. Tapi yang terakhir salah. Begitukah? Aku memang dipenjara di penjara Beihai karena kejahatan itu. Tapi kali ini aku keluar. Itu bukan pelarian dari penjara. Kau masih berani mengelak? Meskipun aku tertangkap, keberadaan Qianlongzu masih belum diketahui. Orang-orang yang menangani kasus serius ini tidak punya bukti. Dan menduga bahwa pelaku sebenarnya adalah orang lain. Jadi mereka sengaja membiarkanku keluar. Untuk menemukan Qianlongzu. Semua yang kau katakan itu benar. Benar sekali. Jadi, tidak ada gunanya membawaku kembali. Kau sebaiknya membantuku menemukan Qianlongzu. Pembunuh. Su Qingfeng dari keluarga Su. Selamat datang kepada kepala dari 5 Klan Lotus. Nona Muda Long Hanyu dari keluarga Lon. Selamat datang Nona Muda Long Hanyu dari keluarga Lon. Aku sekarang adalah nona muda dari keluarga Long. Dan kepala keluarga Long. Hanyu, apakah orang tua itu benar-benar menyerahkan posisi kepala keluarga kepadamu? Kau bahkan tidak layak untuk menyebut namaku. Ya Nona Muda Lon. Kau tahu tempatmu. Nona Muda Lon. Jangan terlalu jauh. Kedua keluarga kita sudah membicarakan tentang pernikahan sebelumnya. Itu kau mencoba naik ke levelku. Aku tidak pernah setuju. Bagaimanapun juga. Kau sama sekali tidak layak. Dari tatapan langsung nona muda ini. Aku masih harus menasihatimu. Menyerah mengejarku. Bahkan seluruh King Yucheng kecil ini. Kau bahkan tidak bisa menangani. Keluarga Sumu benar-benar tidak layak untuk bergaul dengan keluarga Long kami. Pasti ada sesuatu yang salah dengan King Yucheng. Tapi itu hanya masalah kecil. Hanya masalah kecil. Dan kau kehilangan liontin Jok Lotus? Bagaimana jika itu masalah yang lebih besar? Bukankah seluruh keluarga Su akan hilang? Aku belum sempat memberitahumu, Tuan Muda Su. Tetapi orang-orang yang baru saja kukirim menemukan ini di kamar Xiaozi, liontin Diak Lotus. Nona Muda Long, keluarga Su kami telah mendapatkan kembali liontin Diak Lotus. Dan kau menyebut dirimu keturunan dari 5 klan. Kau bahkan tidak bisa tahu apakah liontin Diak Lotus itu asli atau palsu. Ini jelas palsu. Kalian semua telah ditipu oleh Xiaozi itu. Itu benar-benar palsu. Karena aku di sini. Kau tidak perlu khawatir lagi. Bagaimanapun aku di sini untuk menjaga keharmonisan di antara 5 klan. Siapapun yang berani membangkang. Orang itu pada dasarnya mencari jalan mereka sendiri ke neraka. Ayah, aku sudah memberitahumu berkali-kali. Aku setia pada Xiaoxi. Aku tidak akan menikahi siapapun selain dia. Bisakah kamu berhenti menjadi begitu ragu-ragu? Bukankah lebih baik untuk dengan tegas memilih sisi? Melalui kejadian baru-baru ini,
Aku benar-benar menyadari bahwa aku semakin tua. Aku tidak bisa lagi melihat situasi dengan jelas. Jadi, otoritas keluarga Ye akan diserahkan kepadamu. Kau bisa terus melakukannya dengan berani. Karena kau bilang kau bukan pelakunya. Apa kau sudah menemukan sesuatu? Belum ada bukti konklusif. Tapi aku curiga. Kasus hilangnya Qian Longsu terkait dengan salah satu dari 5 klan. Dan aku hanya kebetulan berada di tempat kejadian perkara dan dianggap sebagai pelakunya. Apa menurutmu? Itu terkait dengan salah satu dari 5 klan. Setelah penyelidikanku, Qian Longsun itu tidak mungkin berada di tangan keluarga Xiao Ye atau Mu. Jadi keluarga Su dan Long adalah yang paling mencurigakan. Xiaoxi, Oh tidak, Ye Xi datang menemuiku. biarkan dia datang. Apa masalahnya? Jika dia melihatku bersamamu, dia pasti akan salah paham. Lari. Ada apa? Aku punya kabar baik untukmu. Ayahku telah menyerahkan otoritas keluarga Ye kepadaku. Benarkah? Itu bagus sekali. Mengapa kamu bertingkah begitu aneh? Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Tidak. Siapa bilang tidak ada? Mengapa kamu di sini? Aku datang untuk berbicara dengannya tentang kasus ini. Tapi dia takut kau salah paham. Tapi kupikir, hati nurani yang bersih tidak takut apapun. Tidak ada yang disembunyikan. Benar. Apakah itu yang dia katakan? Benarkah? Apa yang kalian berdua katakan? Benar. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu kalian berdua. Burung cinta, selamat tinggal. Hanyu, aku tahu kau baru saja mendapatkan ikan baru. Ini adalah makanan ikan yang disiapkan khusus untuk mereka. Hal-hal yang kau siapkan tidak layak untuk dimakan ikanku. Bawa pergi. Baiklah, bawa pergi. Hanyu jangan marah. Sekarang keluarga Mo sudah tidak ada lagi. Keluarga kami dan keluarga Su pada awalnya adalah 2 keluarga atas. Berurusan dengan 2 keluarga bawah. Seharusnya mudah saja. Aku tidak menyangka kamu Su Qingfeng menjadi sebodoh ini. Hingga memberikan liontin Jok Lotus kepada Xiaoxi. Jadi katakan padaku, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Apapun yang kau katakan, aku akan lakukan. Aku akan benar-benar mematuhi setiap perintahmu. Sekarang kita satu di atas dan satu di bawah. Di permukaan semua orang seimbang. Sungguh agak sulit untuk dihadapi. Sebenarnya aturan-aturan yang disebut dari keluarga atas dan bawah ini tidak perlu diikuti. Kita bisa langsung bersaing dalam sumber daya manusia dan sumber daya keuangan. Kita masih bisa menghancurkan Xiaozika. Lihat dirimu yang tidak punya otak ini. Aturan keluarga atas dan bawah ini adalah aturan ketat dari seluruh industri barang antik. Bagaimana bisa mereka dilanggar dengan mudah? Ini. Apa ini? Salahkan dirimu sendiri. Saudara-saudara Su tidak kompeten. Tidak satupun dari mereka yang punya otak. Memang itu tidak ditangani dengan baik. Jangan marah. Marah? Kau tidak memenuhi syarat. Jika kita bisa menarik keluarga Ye, maka itu 3 keluarga melawan 1. Apapun yang terjadi, orang luar tidak akan banyak bicara. Lisan cepat kemari. Datang. Lakukan seperti yang Nona Long katakan. Pergi ke keluarga Ye dan temukan Ye Antai. Kali Yung Xiaozi harus merasakan pahitnya kekalahan. Dimengerti. Tua, kemana Anda akan pergi? Sejak aku mengundurkan diri, aku merasa jauh lebih baik. Sepertinya, menyerahkan kekuasaan kepada Xiaozi adalah pilihan yang tepat. Aku akan pergi berjalan-jalan. Kau tidak harus mengikutiku. Ya. Apa yang sedang kau lakukan? Tuan Muda Su meminta kehadiranmu. Mari kita pergi. Baiklah, sudahkah kau membuat keputusan? Keluarga Ye mau bekerja sama denganku. Tidak akan memiliki kerugian apapun untukmu. Aku bersedia. Tetapi sayangnya aku sudah mengumumkan bahwa aku telah menyerahkan kekuasaan kepada Ye Zi. Sekarang aku benar-benar tidak berdaya. Baiklah. Lisan. Lepaskan cincin ibu jari Gion dari jarinya. Bawa ke Ye Zi dan berikan dia pesan.
Katakan padanya aku sudah mendapatkan orang tuanya. Hidup atau mati aku tidak tahu. Baiklah. Hanyu, aku punya kabar baik. Aku akan menggunakan nyawa Antai untuk mengancam Yizi agar bekerja sama dengan kita. Dia pasti tidak akan berani menolak. Bagaimana cara memaksa dia bisa berhasil? Bagaimana jika dia berbalik melawan kita? Jadi maksudmu? Pancing Yizi keluar. Lalu habisi ayah dan anak. Bunuh semua. Seperti keluarga Mo. Singkirkan akarnya. Apakah kamu serius? Tentu saja, Nora. Tuan tua telah ditahan oleh Tuan Muda Su. Tuan Muda Su membuat pernyataan yang keras. Jika dia tidak senang, Tuan pasti akan kehilangan nyawanya. Nora, haruskah kita meminta Xiaozi, Tuan Muda Xiao untuk membantu? Su Qingfeng sekarang menyebarkan berita itu ke rumah. Apakah dia mencoba menarikku masuk? Jika aku menelepon Xioxi sekarang, bagaimana jika Qingfeng tidak senang? Ayahku mungkin benar-benar kehilangan nyawanya. Jadi kau ingin? Ini adalah tugas utama pertamaku. Sejak mengambil alih keluarga Ye, aku akan pergi menemui mereka. Sekarang ada hasilnya. Apa aku masih perlu kau beritahu? Aku merasa itu meremehkan. Kau sang detektif Dewi. Karena kau di sini, kau pasti punya sesuatu. Aku sudah menyelidiki Su Qingfeng dan menemukan dia menahan seseorang kembali ke keluarga Mo, seolah mereka bersekongkol melawanku. Siapa orang ini? Kau tidak akan pernah tahu. Siapa yang punya kekuatan sebesar itu? Kepala keluarga Long, Long Hanyo. Si Tua Hei keluar. Si Tua Hei sudah menunggu lama. Apa perintahmu, tuanku? Long Hanyu dari keluarga Long ada di sini. Aku ingin kau segera menyusup ke keluargamu. Rasakan situasi mereka. Ya. Apa yang sedang kamu coba lakukan? Meskipun ikan kecil sepertimu ingin bekerja sama denganku, itu agak di bawahku. Tapi seperti yang terjadi sekarang, sepertinya aku tidak punya pilihan selain merendahkan diriku. Jadi, kedua keluarga kita bergabung. Kita jatuhkan keluarga Xiao. Jangan pernah memimpikannya. Aku lebih baik bekerja dengan seekor anjing. Takkan kerjasama denganmu juga. Di tempatku kau berani untuk mengucapkan omong kosong seperti itu. Apakah kau tahu bahwa nyawa ayahmu ada di tanganku? Jadi kenapa? Jika kamu punya nyali, bunuh aku juga. Pergi. Kedua nyawa kalian sekarang ada di tanganku. Kau masih menolak untuk bekerja sama denganku? Biarkan putriku pergi. Kalau mau, bisa lakukan apa saja. Mustahil. Aku pemimpin keluarga Ye sekarang. Bahkan jika kamu membunuh kami, aku tidak akan pernah menyerahkan keluarga Ye kepadamu. Apa kau tahu kenapa aku mengundangmu ke keluarga Xiao hari ini? Aku putri sulung keluarga Long telah tiba. Bahwa kau ingin menjelatku? Itu wajar saja. Kau tidak pantas mendapatkan bantuanku. Kita sekarang berdua dari dua keluarga atas. Kita setara. Tidak ada yang lebih mulia dari yang lain. Kau benar-benar berpikir bahwa dengan memiliki Leontin Jiao membuatmu menjadi salah satu dari dua keluarga atas? Dunia kuno, aturan berusia berabad-abad. Apakah kamu ingin melanggarnya? Terus terang. Aku memanggilmu ke sini hari ini untuk memberimu kesempatan. Aku akan menjadikanmu selil. Bagaimana menurutmu? Long Hanyu, biarkan aku memberitahumu. King Yucheng adalah wilayah Xiaoxiku. Wilayahmu? Aku ingin melihat wilayah siapa sebenarnya. Kita lihat saja nanti. Melapor kepada tuanku, Yezi dan ayahnya telah ditangkap. Mengerti. Jika sesuatu terjadi pada mereka, aku akan membalikkan keluarga Long dan keluarga Su. Su Qingfeng, keluar dari sini. Kau punya jalan ke surga, tetapi kau tidak mengambilnya. Kau datang ke neraka sendiri. Kau bahkan tahu beberapa frasa sastra. Kau pikir kau benar-benar orang budi? Aku bahkan belum datang mencarimu, dan kau berani datang kepadaku? Kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Tempat kumuhmu ini, kenapa aku tidak berani datang ke sini? Masih sama. Bahkan jika itu rumah keluarga Su, aku juga akan mendobrak pintu dan masuk. Apa yang kau inginkan? Ini liontin giokmu. Bebaskan Yezi dan ayahnya.
Biarkan aku pergi. Hanya ada satu Liontin Jiao. Dan kau hanya bisa mengambil satu orang. Siapa yang akan kau ambil? Bawa ayahku. Kalau begitu aku akan membunuhmu. Coba sentuh dia. Aku akan membuat seluruh keluarga Sumu mati. Sungguh arogan. Bebaskan mereka segera. Aku akan menjadi sanderamu. Kau seorang sandera? Aku membunuh saudaramu. Apakah menurutmu Mo Xiaofeng punya otak untuk itu? Apa yang kau tunggu? Sekarang kesempatanmu untuk membalas dendam pada saudaramu. Ayo. Aku baik-baik saja. Cepat pulang. Long Hanyu, aku tahu kau juga ada di sini. Mari kita bicara. Kau tidak layak memanggil Hanyu. Dia pasti akan menelepon. Hanyu. Dia tidak pengecut sepertimu. Bicara. Kau akan segera mati. Apa yang ingin kau bicarakan? Justru karena aku akan mati. Aku ingin tahu beberapa hal. Katakan saja, aku akan mengabulkan keinginanmu. Aku ingin tahu keberadaan Qian Longsu. Rahasia-rahasia ini seharusnya tidak kuberitahukan padamu. Tapi karena kau akan segera mati, lebih baik kubiarkan kau mati dengan tahu. Pencurian Qian The Longzu film was bukanlah translated perbuatan 5 and klan. narrated by Mereka hanya Media. membutuhkan Mu Xiaoxi sebagai kambing hitam. Lalu, siapa yang melakukannya? Entitas yang semua 5 klan tidak mampu untuk menyinggung. Di dunia ini, bisa membuat 5 klan waspada. Hanya pemimpinnya. Keluarga Zuanmen yang paling kuat. Mungkinkah? Kau tahu cukup banyak. Mati. Jangan khawatir Hanyu. Aku akan membunuhnya sekarang juga. Kenapa terburu-buru? Aku punya rahasia. Apa kau ingin tahu? Rahasia apa? Sebuah rahasia tentang Long Hanyu. Katakan padaku dengan cepat. Kau mungkin belum tahu ini. Tapi murid sedarah dinginku bisa melihat. Di tubuh Long Hanyu ada sebuah surat. Surat itu mengatakan, musnahkan 4 gerbang, satukan 5 klan. Keluarga Lang dan Xuan terbang bersama. Apa artinya itu? Itu berarti Su King Sung kau hanyalah seorang pil. Tujuannya adalah untuk memusnahkan 4 gerbang dan menikah ke Xuan. Jika kau terus berbicara omong kosong aku akan membuat hidupmu seperti neraka. Bagaimana kau tahu aku berbicara omong kosong? Kau tahu betapa aku mencintai Hanyu. Kau pikir aku akan tertipu oleh skema memecah belahmu itu? Aku bisa melihat bahwa kau mencintainya. Kalau tidak, kau tidak akan seperti anjing mencoba menyenangkannya. Tapi bisakah kau tahu apakah dia menyukaimu? Apa maksudmu? Maksudku, dia lebih menyukai anjing daripada kau. Meletakkan pisau itu benar. Jika aku jadi kau, aku pasti akan menyelidiki dulu. Isi surat itu, benarkah? Beberapa kata yang kukatakan. Apa yang kau lakukan di sini? Masalah Xiaoxi sudah selesai. Benar sekali. Aku datang ke sini khusus untuk minum merayakan sesuatu bersamamu. Setelah minum, keluar. Hancurkan 4 klan, satukan 5 klan. Kau juga mengalami hari ini. Aku tahu kau akan datang untuk menyelamatkanku. Cepat lepaskan aku. Baiklah, kau benar-benar meracuni gelas anggurku. Kau punya banyak keberanian. Lalu beraninya kau menipuku? Sepertinya Xiaoxi benar. Kau benar-benar telah menipuku selama ini. Kau salah paham padaku. Aku tidak salah paham. Kau sudah berhubungan dengan Xuan Xinche, tuan muda keluarga Zhua, memusnahkan keempat keluarga kita. Setelah kalian berdua menikah, maka keluarga Longmu dan keluarga Xuan mereka akan mendominasi industri bersama. Benarkah? Dengarkan penjelasanku. Aku tidak akan mendengarkan. Xiaoxi benar. Di depanmu,
Aku seperti bawahan belaka. Pada akhirnya aku tidak punya apa-apa lagi. Maka aku akan berakhir tanpa apapun yang tersisa. Kenapa kita tidak berpisah saja? Kau pergilah mencari Xuan Xingchen-mu. Aku tahu, dia adalah tokoh besar yang legendaris. Hanya dia yang pantas untukmu. Aku sedang memelukmu sekarang. Surat itu pasti telah dipalsukan oleh Xiao Xie. Tujuannya adalah untuk memecah belah kita. Apa kau mengatakan yang sebenarnya? Pasti benar. Xiao Xie adalah orang yang sulit untuk dihadapi. Bahkan penjara Beihai tidak bisa menahannya. Betapa mengerikannya orang seperti itu? Dia pada awalnya seseorang yang akan melakukan apa saja. Apakah kau percaya padaku? Atau dia? Aku percaya padamu. Untung kau ada di The sini film kali was ini. translated Kalau tidak aku and harus mengeluarkan narrated lebih by banyak tenaga. N-Media. Terima kasih. Lumayan kali ini, kau bahkan tahu berterima kasih. Kembali ke topik utama. Aku sudah mendapatkan informasi dari Long Hanyu. Orang yang mencuri Qianlong Sun kemungkinan besar keluarga Xuan, terutama Xuan Xingche. Kau serius? Tentu saja. Tapi jangan terlalu bersemangat. Kasus mengejutkan semacam ini harus memiliki pelaku dan barang curian. Aku mengerti. Kau kembali. Tentu saja aku kembali. Kau membuatku takut setengah mati. Aku hampir mengira kau tidak akan kembali. Jangan khawatir, orang yang bisa menyakitiku belum lahir. Mengapa kau kembali? Itu tidak penting. Yang penting adalah, apa yang ada di Qianlong Su itu benar-benar akan membuat Xuan Xingchen dari Xuan mencoba mencurinya. Meskipun aku tidak sepenuhnya yakin, aku pikir Qianlong Su adalah harta yang sangat langka. Mungkin karena prasasti yang diukir di atasnya, dikatakan bahwa itu menyembunyikan peta lokasi harta karun. Menurut ini, setelah Xuan Xingchen mencuri Qianlong Su, tidak ada pergerakan selama bertahun-tahun karena dia belum menguraikan prasasti itu. Kau mengatakan Xuan Xingchen menjebakmu? Tepat sekali. Jadi sekarang aku membutuhkanmu untuk membocorkan informasi bahwa aku diam-diam mencari teks kuno yang dapat menguraikan prasasti itu. Hanyu, coba ini. Ini anggur dari tahun 82. Bagaimana keadaan Xiao Xie? Hanyu menanyakan sesuatu padamu. Jawab dia. Bagaimana kabar Xiaozi? Orang-orangku memberitahuku bahwa Xiaozi sedang mencari semacam buku kode kuno. Buku kode apa? Apakah itu buku kuno untuk menguraikan prasasti Qianlong Sun? Ya, Oh tidak. Pergi beli kembali semua buku kuno itu. Sebelum Xiao Xie menemukannya, beli kembali dengan cepat. baiklah, cepat. Kalian berdua datang lagi. Aku punya barang baru-baru ini. Semuanya dinilai dengan ahli. Dijamin asli dan kuno. Benarkah? Tentu saja. Periksa saja jika kau tidak percaya padaku. Tuan Su, aku sedang membuntuti mereka. Mereka belum memilih apapun. Apa yang harus kulakukan selanjutnya? Apalagi yang bisa kau lakukan? Tunggu saja dia memilih sesuatu. Apapun yang dia pilih, kau rebut itu. Jangan dibuang. Jika pecah, bagaimana aku bisa menjualnya? Jangan khawatir. Ini palsu. Bagaimana kau tahu? Sampulnya dibuat tua secara artifisial dan isinya omong kosong. Buku ini dijual 2 yuan per eksemplar. Tidak pasti akan laku. Apa kau benar-benar akan membeli sesuatu? Atau kau hanya mempermainkanku? Tentu saja aku akan membeli sesuatu. Aku ingin yang ada di tanganmu itu. Yang ini? Jangan biarkan usianya menipumu. Semuanya dibuat tua secara artifisial. Biasanya aku hanya menyimpannya untuk bersenang-senang. Itu belum tentu benar. Kau yakin? Jangan kembali padaku nanti. Aku tidak akan menuntutmu. Berapa harga buku ini? 500. Kau memang seorang pengusaha. Aku bisa melihat kau menginginkannya. Aku akan mengambil buku ini. Tidak seorang pun boleh menawar lebih tinggi dariku. Kau punya daya tarik yang kuat. Xiao Lisa, tidak ada yang boleh menawar lebih tinggi darimu. Benar sekali, aku seberpengaruh itu. Dengan Tuan Muda Su dan Nona Long mendukungku, aku mungkin tidak punya daya tarik.
Tapi kau punya. Aku baru saja menggunakan 500 untuk membeli buku ini. Aku akan memberimu 600, Aku 800, 1000, 3000. 5000. Aku akan menawar 10.000. Apakah buku ini benar-benar berharga sebanyak itu? Apakah kau masih menaikkan harga? Jika kau tidak menaikkan, kami akan mengambilnya. Xiao Lisa. Wanita cantik ini menawarkan 10.000. Saudara, kau juga menawarkan 10.000? Jangan mempersulit satu sama lain. Aku bukan 10.000. Aku menambahkan satu angka 0. 100.000. Baiklah, baiklah. Apa yang kau tertawakan? Itu milikmu. Itu hanya The buku film modal. was translated Jika kau and menginginkannya, narrated ambillah. by Itu M. memang Media. seharusnya menjadi milikku. Apapun yang diminati Tuan Muda Su dan Nona Long, tidak ada yang tidak bisa didapatkan. Pembayaran mandiri. Terima kasih kalian berdua. Aku bisa menjualnya dengan harga yang bagus. Aku hanya menggodanya dan membiarkanmu menghasilkan uang juga. Baiklah, terima kasih banyak. Lihat lagi, apakah ada hal lain yang kau butuhkan? Aku ingin yang itu. Baiklah. Nona Long, Tuan Muda Su, ini buku yang Xiaozi inginkan. Jadi aku membelinya. Itu pasti semacam harta karun. Ini pasti kode sandi itu. Biar kulihat. Hei, ini. Ini sama sekali bukan kode sandi. Kau jelas-jelas telah ditipu oleh Xiao Xie. Tapi kita tetap harus ekstra hati-hati. Kita perlu mencegah Xiao Xie dari memecahkan rahasia Qian Longzun. Sepertinya kau benar. Setelah tes ini, jelas bahwa Long Hanyu dan yang lainnya juga tahu tentang prasasti Qian Longsu. Tapi mereka pasti belum menguraikannya. Apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Long Hanyu bukan apa-apa yang perlu dikhawatirkan. Aku akan menggunakannya untuk memancing sekte Xuan, terutama yang legendaris. Xuan Xingxi. Xiao Teng, apakah kau tahu aku diam-diam mengundangmu ke sini? Untuk apa? Jadi Nona Long, apa maksudmu? Kau benar-benar otak babi. Aku hanya mewakili keluarga Long dan sekte Xuanmei. Aku di sini untuk memberitahumu bahwa jika kau tidak ingin masa depanmu dihancurkan oleh generasimu, sebaiknya kau bekerja sama denganku. Jadi, Nona Long, apa sebenarnya yang kau ingin aku lakukan? Ini sederhana. Aku ingin kau membutakan pupil darah dingin Xiao Xie. Hancurkan seluruh masa depannya. Apa yang sedang kau pikirkan? Aku sedang memikirkan tentang rencana kita selanjutnya. Apa yang perlu dipikirkan? Kau jelas Aka menyusup ke pihak Long Hanyu. Kita akan menyerang dari dalam dan luar, menangkap mereka lengah. Kau pikir mudah mencari alasan? Katakan padaku, alasan apa yang bisa aku gunakan? Bukankah itu sederhana? Kau dan Giesi berada di sisiku. Kalian berdua bertengkar. Kenapa kita harus bertengkar? Tentu saja, karena aku, perkelahian kucing. Dalam mimpimu. Aku tahu itu. Kau punya motif tersembunyi mendekatinya. Motif tersembunyi apa? Kau masih berani mengelak. Kau menggunakan penyelidikan sebagai alasan untuk mencuri Xiaoxi dariku. Aku menyarankanmu untuknya. Berhenti merayunya. Kenapa kau tidak bilang? Dia merayuku. Seperti yang terjadi. Aku akan jujur padamu. Dia merayuku duluan. Aku baru jatuh cinta padanya belakangan. Oh, benarkah? Akhirnya kau mengakuinya. Kau mencuri priaku. Memangnya kenapa? Pria seperti Xiaoxi, wanita mana yang tidak menyukainya? Kita lihat saja nanti. Mari kita lihat siapa yang akan dia pilih pada akhirnya. Apa itu? Ini teh yang paling disukai Xiaozi. Bawakan ini padanya. Setelah meminum teh ini, dia akan lebih menyukaimu. Benarkah? Kalian berdua berdebat di bawah. Begitu sengitnya. Aku bisa mendengarmu dari atas.
Karena aku wajahmu menjadi merah dan ungu. Mengapa membuatnya begitu sulit? Jangan menganggap dirimu sebagai pusat alam semesta. Kami hanya berakting. Berdebat untuk rencana itu. Aku tahu. Tapi rasanya sangat menyenangkan. Biarkan aku menyombongkan diri sedikit lebih lama. Selanjutnya, aku akan melanjutkan sesuai rencana. Meninggalkan keluarga Xiaomu. Mengapa layanan pribadi? Apa yang bisa dibanggakan? Kudengar ini teh kesukaanmu. Biar aku menawarimu secangkir sebelum pergi. Ya, ini memang favoritku. Kalau begitu aku tidak akan sungkan. Ada apa? Tehnya beracu. Bagaimana kau tahu? Karena aku memiliki murid darah dingin. Tapi, pamanmu memintaku untuk memberikan ini padamu. Dia mengkhianatiku. Jati kita. Gunakan trik mereka sendiri untuk melawan mereka, Pama. Selamatkan aku. Xiaozi, bangun. Duduk. Ada apa denganmu? Ada apa dengan matamu? Aku tidak bisa melihat. Siapa yang meracunimu? Bagaimana ini bisa terjadi? Aku telah diracu. Lang Qingqiu. Datang. Jati Nona Lang yang mencariku. Kau mengenalku? Kepala 5 klan, nama Nona Lang. Siapa yang tidak tahu? Aku juga mengenalmu. Detektif Dewi King Yuchen. Lang Qingqiu kan? Benar. Kali ini aku mencarimu karena aku dengar kau dah keluarga Xiao tidak akur. Jadi aku ingin bertanya padamu. Apakah kau ingin bekerja sama denganku? Aku lebih suka tidak. Aku sedang menyelidiki baru-baru ini kasus pencurian harta karun Xiaoxi. Tapi entah bagaimana, aku malah meracuni Xiaoxi. Aku masih curiga bahwa kau berada di balik ini. Aku tidak pernah melakukan perbuatan kotor seperti itu denganmu. Yang telah menyelidiki kasusnya. Apakah kau sudah menemukan sesuatu? Agak memalukan untuk dikatakan. Tapi aku baru-baru ini menemukan Xiaoxi telah mencari buku-buku kuno. Diam-diam membuat semacam buku sandi untuk menguraikan prasasti. Hanya saja aku belum melihatnya mengeluarkan Qian Longsun. Aku juga tidak tahu di mana dia menyembunyikan Qian Longsun. Lalu kenapa kau tidak bergabung denganku? Aku bisa membantumu. Kenapa kau membantuku? Sederhana saja. Karena aku benci keluarga Xiao. Dan Yizi juga. Andai saja aku berada di sisimu. Jika tidak, kau tidak akan berakhir seperti ini. Bagus Xiao Teng. Jangan berpikir bahwa hanya karena mataku tertutup, aku tidak bisa melihat ekspresimu. Murid darah dinginku. Sebenarnya tidak buta. Kau masih berani mencibir di belakangku. Tunggu saja dan lihat bagaimana aku akan berurusan denganmu. Jeti, ada hasil. Menjawab Nona Muda Long. Mata Xiaozi sekarang buta. Pupil darahnya mungkin tidak berguna. Bagus. Luar biasa. Aku ingin melihat apakah Xiaozi di depanku masih berani bersikap begitu sombong. Bagaimana bisa dia masih melihatmu? Dia sudah buta. Bisakah kau menggunakan otakmu? Ada satu hal lagi. Pergi bantu aku mendapatkan buku kode yang telah Xiaoxi susun 2 hari terakhir ini. Cepat curi ke sini. Baiklah. Bagaimana bisa kau begitu ceroboh? Apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja, bagaimana denganmu? Kau membuatku basah kuyup. Maaf, apa yang harus kulakukan? Apalagi yang bisa kulakukan? Ganti baju. Jadi kau berpura-pura buta? Hanya bercanda. Apa kau menggodaku atau mengintipku? Aku sedang mengintipmu dengan murid darah dinginku.
Aku bisa melihatmu sepenuhnya. Kau mesum. Percaya atau tidak aku benar-benar akan mencolok matamu. Jika aku buta, apa yang akan kau lakukan? Mengaku sekarang. Apa kau sudah menggunakan murid dingin darahmu untuk melihat Leng Qingqiu? Tentu saja tidak. Seseorang datang. Apa kau tidak menyukaiku? Tidak, seseorang datang. Siapa? Itu Xiao Teng. Aku permisi dulu. Lebih sedihlah. Jangan membongkar kedok kita. Ya, baiklah. Nona Yezi, jangan terlalu sedih. Tidak ada yang menginginkan ini terjadi. Aku mengerti. Bagaimana keadaanmu sekarang? Aku tidak berpikir aku bisa pulih. Aku masih tidak bisa melihat apapun. Kau punya banyak air di sini. Aku akan membantumu membersihkan. Jangan repot-repot. Aku akan melakukannya sendiri. Itu tidak boleh. Kau adalah salah satu dari keluarga Xiao kami. Kau dalam kondisi seperti ini sekarang. Aku harus menjagamu. Kalau begitu aku merepotkanmu. Oh benar. Ada harta di laci sana. Hati-hati. Jangan sampai hilang. Harta karun? Harta karun apa? Tidak ada apa-apa. Hanya buku kompang camping. Isinya cukup berharga. Aku dengan susah payah menyusunnya. Mengapa tidak ada pergerakan? Aku sudah membersihkan kamarmu. Aku ada urusan. Aku pergi sekarang. Baiklah. Ini tempatnya. Ya Tuan Muda. Nona Long sedang menunggumu di dalam. Bawa aku ke sana. Siapa orang ini? Long Hanyu dari keluarga Long. Selamat datang Tuan Muda Xuanmen. Tuan Muda Xuan Xingchen. Keluar. Ini Tuan Muda Xuanmen, Xuan Xingchen. Zua. Kaligrafinya cukup bagus. Terima kasih atas pujiannya Tuan Muda. Hanya tidak tahu jika pekerjaanmu sebagus kaligrafimu sama indahnya. Tentang apa yang terjadi di sini. Ceritakan semuanya padaku. Sebenarnya masalahnya tidak serumit itu. Saat ini ada sebuah batu sandungan besar. Xiaoxi, Jiaozi itu lagi. Kenapa orang itu begitu sulit? orang itu sangat sulit dihadapi sejak beberapa tahun lalu. Sekarang hanya terus membuat orang sakit kepala. Dan dia mengutak-atik buku sandi. Mencoba memecahkan prasasti di Qianlong Zun. Kita tidak bisa membiarkannya berhasil. Tuan Muda Xue, jangan khawatir. Aku sudah mengirim seseorang untuk mencuri bukunya. Rahasia Qianlongzu hanya bisa dipecahkan oleh kita. Singkirkan Xiaozi itu. Dan kau bisa menikah denganku. Menikah ke keluarga Xuan kami. Lalu bagaimana dengan Su Qingfeng? Tentu saja setelah jembatan diseberangi akan disingkirkan. Singkirkan dia juga. Mengerti, aku akan mendengarkanmu. Atur itu. Xiaozi, kali ini aku akan memastikan kau mati tanpa tempat untuk dikubur. Nona Len, selama kali ini kita bisa The film was mengirim Xiaozi ke translated penjara. and Keluarga narrated Su by kami M akan Media. berterima kasih selamanya padamu. Dan kemudian, kami juga bisa mengundang muka pernikahan Hanyu dan aku. Aku mungkin bisa menghadiri pernikahan itu. Tapi mungkin tidak. Menjadi milikmu dan Long Hanyu. Apa maksudmu? Kenapa kau tidak memanggil lisanmu ke sini? Tanyakan padanya. Siapa yang dia bawa ke kamar Long Hanyu? Lisa, turun ke sini.
Tuan Muda Su, kau memanggilku? Bicara. Siapa yang kau bawa ke ruang kerja Hanyu? Katakan yang sebenarnya, atau kau anjing mati. Menjawab Tuan Muda Su. Itu adalah Tuan Muda dari Zuan. Zuan Xingchen, dia datang. Itu bukan urusanmu lagi, pergi sana. Ya. Hanyu tidak akan melakukan ini padaku. Bagaimana mungkin dia bertemu Zuan Xingchen di belakangku? Apa masalahnya? Oh benar, kau mungkin belum tahu. Mereka tidak hanya bertemu diam-diam, mereka benar-benar mengabaikanmu, juga berencana untuk menyingkirkanmu setelahnya, dan menjebak Xiaoxi. Mustahil, sangat tidak mungkin. Hanyu tidak akan melakukan ini padaku. Zuan Xingchen adalah orang yang dia mainkan. Kau benar-benar berpikir terlalu jauh? Apa kau ingin bertaruh denganku? Taruhan apa? Aku yakin begitu mereka mendapatkan buku kode itu, akan menendangmu ke tepi jalan. Mari bertaruh, siapa takut? Kau mau kemana? Aku punya buku kode. Aku akan memberikannya kepada Nona Long. Jangan berikan padanya, berikan padaku. Itu tidak pantas. Menurutku itu pantas. Keluar dari sini. Mari kita mulai taruhannya kalau begitu. Tentu saja. Tapi kusarankan, kau menukarnya dengan buku kode palsu dulu. Berikan yang palsu itu pada Long Hanyu. Anggap saja itu ujian untuknya. Ide bagus. Hanyu. Ini buku kode yang Xiao Teng curi dari Xiaozi. Kau harus melihatnya. Aku tahu, pergi saja. Apa kau tidak akan membiarkanku duduk? Aku biasanya tidak membiarkan siapapun masuk ke sini. Keluar. Baiklah Hanyu. Aku tidak bisa tinggal di kamarmu. Tapi dia Zuan Xingchen. Bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Kalian berdua pasti merencanakan sesuatu. Melihatmu seperti ini, kurasa taruhan kita tidak perlu dilanjutkan. Apa maksudmu? Itu berarti kau kalah. Belum tentu. Lalu kenapa kau begitu marah? Kurasa begitu. Mereka pasti membuatmu kesal. Setelah semua ini, kau masih punya ilusi tentang Long Hanyu. Kau benar-benar menyedihkan. Aku adalah tuan muda keluarga Su. Apa yang menyedihkan dariku? Hanyu pasti punya perasaan padaku. Hanya saja masalah Qianlongzu sangat penting. Bisa dimengerti jika Hanyu mendekat pada tuan muda keluarga Zuan. Bisa dimengerti. Apa yang kau tertawakan? Kau pikir aku sedang berkhayal? Bukan begitu? Baiklah. Baiklah, kita lihat saja nanti. Kita akan bertaruh sampai akhir. Baiklah. Apa ini? Menjawab tuan muda. Ini Nona Long secara khusus memintaku untuk mengantarkan ini. Dia bilang tuan muda Su telah bekerja keras akhir-akhir ini. Semangkuk sup ini adalah untuk menghadiahi tuan muda Su. Hanyu masih sangat peduli padaku. Lalu apakah kau berani meminumnya? Kenapa aku tidak berani meminumnya? Bukankah sudah kukatakan? Mereka ingin menyeberangi jembatan lalu menarik papanya. Semangkuk sup ini mungkin akan mengirimmu pergi. Jadi apakah kau berani meminumnya? Aku lebih baik tidak minum sup ini. The film was translated Kau and benar-benar narrated tidak berani. by M Media. Sup ini sebenarnya beracun. Qianlongzu. Simbol-simbol di dalamnya berantakan. Tidak terlihat seperti kode. Sepertinya, kode-kode ini semuanya omong kosong. Untuk memecahkan Qianlongzu, itu sama sekali tidak membantu. Bagaimana bisa? Apa kau yakin ini? Buku kode Xiaozi. Bekerja sangat keras untuk mendapatkannya. Su Qingfeng sendiri yang memberitahuku bahwa Xiao Teng mencurinya dari Xiaoxi. Ini yang satu ini. Kalau begitu menurutku, kau mungkin telah ditipu olehnya. Ditipu oleh siapa? Mungkinkah Xiao Teng yang menipuku? Benda tua itu tidak punya nyali. Mungkinkah Su Qingfeng yang menipuku? Anak itu tidak punya otak. Lalu aku ditipu oleh siapa?
Pasti Xiaozi, orang yang licik itu. Bagaimana kau tahu? Karena sekarang, aku mengerti. Dulu mereka mustahil hanya melirik pada Qianlongzu dan mengingat semua prasasti di atasnya. Dan mereka tidak mungkin memecahkannya dengan buku kode. Lalu mereka menyebarkan informasi itu. Apa tujuan mereka? Kurasa, dia pasti ingin menggunakan reputasinya sebagai seorang jenius untuk membuat kita membawa Qianlongzu keluar ke tempat terbuka. Apakah kau tahu ini? Benar-benar palsu? Bagaimana aku bisa tahu? Sepertinya kita telah ditipu oleh Xiao itu. Aku bertanya pada Su Qingfeng. Dan dia bilang dia juga tidak tahu. Kita pasti telah ditipu oleh Xiaozi itu. Xiaozi itu. Aku dengar beberapa tahun lalu. Ketika dia dijebak. Aku pernah berhubungan dengannya. Dia cukup sulit dihadapi saat itu. Aku tidak menyangka dia akan lebih sulit sekarang. Aku benar-benar belum pernah bertemu orang seperti dia. Untungnya aku datang ke sini dengan diam-diam. Dan sangat tepat waktu. Untuk mengetahui sebelumnya rencana dari Xiaozi. Jika tidak semuanya akan berjalan sangat salah. Memang. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tindakan terbaik sekarang. Adapun memecahkan prasasti pada Qianlongzu, kita akan memikirkan caranya perlahan. Masalah mendesak saat ini, lebih penting dari apapun, adalah melenyapkan Xiaozi terlebih dahulu untuk mencegahnya. Menyebabkan kita lebih banyak masalah. Hal yang paling mendesak adalah memang untuk melenyapkan Xiaozi terlebih dahulu. Kita juga perlu mencegah Lang Qingqiu dan orang-orang seperti dia dari menggunakannya untuk menemukan Qianlongzu. Benar. Jadi kita harus bertindak cepat. Kudengar kau punya urusan mendesak denganku. Benar, aku adalah orang yang menepati janji. Aku sekarang benar-benar kecewa pada Long Hanyu. Seperti yang diharapkan. Aku sedang bersiap untuk mendapatkan kembali Qianlongzu dan mengambil buku Cifer Xiaoteng yang asli. Memberiku dan melarikan diri kembali ke keluarga Su untuk menghindari Xuan Xingqian dan tangan kejam Long Hanyu. Jadi kau memanggilku ke sini hari ini karena aku datang untuk bertanya, apakah kau bersedia untuk kembali bersamaku? kau ingin membawaku kembali ke keluarga Su bersamamu? Jangan bilang kau sudah jatuh cinta padaku. Ada banyak ikan di laut. Aku sekarang telah menemukan, kau tidak jauh berbeda dari Long Hanyu. Baiklah. Turun. Langkah terakhir. Pergi, tidak ada lagi langkah. Akhirnya kau berminat untuk meninggalkan kamarmu. Tidak bisa tinggal di kamar selamanya. Karena sudah terjadi. Dan mataku tidak bisa disembuhkan. Apa rencanamu sekarang? Aku ingin membawa Yesi untuk kembali dan tinggal di desa. Kuharap Pamantang akan membantuku. Akhirnya kau bersedia memanggilku Pama. Tidak sombong seperti sebelumnya. Ini bagus. The film was translated and Memang, narrated by dulu M aku terlalu Media. flamboyan. Karena kau sudah bertanya pada Pama. Aku tidak bisa menolak untuk membantumu. Bagaimana dengan ini? Aku akan memberimu sejumlah uang untuk membeli rumah di pedesaan. Pedesaan, tidak bisakah di kota? Kehidupan desa sangat tidak nyaman Pamanteng. Merepotkan memang merepotkah? Dengan sikapmu, kau harus pergi ke pedesaan dan menghidupi dirimu sendiri. Bagaimana bisa kau memperlakukannya seperti ini? Bagaimana aku harus memperlakukannya? Sebenarnya bagaimana kau memperlakukanku, itu tidak masalah. Karena pada akhirnya, aku akan melakukan hal yang sama padamu. Mata-matamu. Kau tidak buta? Tentu saja tidak. Kalau tidak bagaimana aku bisa menghidupkan kembali keluarga Xiao? Kau sudah berbohong padaku selama ini. Karena aku selalu tahu bahwa kaulah yang meracuniku. Apa yang kukatakan barusan adalah yang terakhir. Ujian hati nuranimu. Karena kau begitu tidak berperasa. Aku tidak punya keraguan. Rumah itu di desa adalah agar kau bisa menghidupi dirimu sendiri. Aku adalah kepala keluarga Xiao. Jika berita tentang kau meracuniku dilaporkan ke media,
dan menjadi berita. Apa kau pikir kepala keluarga darimu masih bisa dipertahankan? Jangan sebut posisi patriark. Bahkan jika kau pergi ke rumah sederhana di desa, jangan harap kau bisa mendapatkannya. Aku masih akhirnya kalah darimu. Sudah kubilang sejak lama. Orang yang bisa mengalahkanku belum lahir. Pergi ke desa dan hidup menyendiri. Sekarang aku sepenuhnya bertanggung jawab atas keluarga Xiao. Keluarga Ye juga ada di tanganmu. Selanjutnya keluarga Xiao dan Ye akan bergabung dan bersaing dengan Long Hanyu. Pertarungan terakhir. Baiklah. Kalau begitu kita akan bertarung besar dengan mereka. Aku sudah menunggu hari ini sejak lama. Kenapa kau tiba-tiba memintaku datang ke sini? Apakah misi infiltrasi? Menghasilkan hasil apa, Tuan? Ya. Xu Qingfeng sudah berselisih dengan Xuan Xingchen dan Long Hanyu. Kupikir kita bisa memanfaatkan Xu Qingfeng. Memang bisa. Tapi kupikir Long Hanyu dan Xuan Xingche akan terus mencoba membunuh Xu Qingfeng. Jadi kau harus berhati-hati. Kau juga harus berhati-hati. Jangan sampai mendapat masalah. Jangan bilang kau menyukaiku. Ya. Jika aku mendekatimu sebelumnya untuk menyelidiki kasus, maka mendekatimu sekarang. Mungkin selama penyelidikan. Itulah aku jatuh cinta padamu. Tapi jangan merasa tertekan. Aku menyukaimu. Itu urusanku. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Kudengar bahwa keluarga Xiao sedang bergerak. Bagaimana kita harus merespons? Satu-satunya orang yang kau miliki sekarang adalah Lisa dan para preman lokal itu. Biar aku menulis surat ke Zuanman dan minta keluargaku mengirim lebih banyak orang. Kita akan melenyapkan keluarga Xiao dalam satu serangan. Kapan Tuan Muda Zuanman tiba? Kenapa aku tidak tahu? Kau tidak layak untuk tahu. Ya, aku benar-benar tidak pantas untuk tahu. Aku tidak punya waktu terakhir kali untuk minum supmu. Aku baru saja membuatnya kali ini. Aku ingin kalian berdua mencobanya. Kenapa kau tidak berani minum? Jadi Nona Long. Dan Tuan Muda Zuanmet juga tahu. Kau takut. Lalu kenapa aku tidak meminumnya? Jangan khawatir supnya tidak beracun. Ngomong-ngomong, apa rencanamu selanjutnya? Kau juga ingin tahu rencana tindak lanjut kami, apa? Apakah aku bahkan tidak layak untuk mengetahui ini? Tentu saja kau boleh tahu. Rencana kami sederhana. Kumpulkan semua kekuatan kita, dan hapus keluarga Xiao dari King Yuchen. Tidak ada satu puru yang tersisa. Kau sangat kejam. Aku memberitahumu rencananya. Karena aku ingin bertanya, apakah kau ingin untuk melanjutkan dengan kami, berdiri bersama kami, dan membantu kami? Aku bersedia membantumu. Itu yang terbaik. Apa yang Xiao Xi ambil? Terima kasih banyak atas hadiahnya. Aku mendapatkan mereka kembali. Sekarang aku memiliki Qianlong Zun dan buku kode. Itu sudah ada di tanganku. Tunggu saja dengan sabar. Long Hanyu dan Xuan Xingchen. Dan keluarga Xiao bertarung di antara mereka sendiri. Bukankah kau akan kembali ke keluarga So? Kenapa kau tidak kembali sekarang? Tentu saja aku akan kembali. Tapi aku harus melihat mereka bertarung sampai mereka berdua hancur. Untuk menghilangkan kebencian di hatiku. Apa yang terjadi? Kenapa kau terlihat seperti ini? Xiao Xi telah mengambilnya. Terima kasih atas hadiahnya. Lihat ini. Xiao Xi mengambilnya, terima kasih atas hadiahnya. Qianlong Zun telah dicuri. Bagaimana Xiao Xi tahu? Kita akan membawa Qianlong Zun bersembunyi di sini. Jangan lupa dia memiliki murid sedingin darah. Sepertinya, rencana kita untuk membunuh dan membakar tidak bisa lagi dilaksanakan. Kita hanya bisa mencari cara untuk menangkap Yu Zi sebagai sandera.
dan memaksa Xiaozi untuk menyerahkan Qianlongzu. Dan kemudian membunuh mereka semua. Nona Ye, ikutlah denganku. Bangu. Berani sekali kau. Kau berani mengikatku di sini? Tidak perlu begitu gelisah, karena Xiaozi akan segera berada di sini untuk menemanimu. Apa yang akan kau lakukan? Aku akan menyuruh Su Qingfeng mengambil ini dan membawa Xiaozi ke sini untuk bergabung denganmu. Gelang ini aku pikir kau pasti mengenalinya. Apa yang telah kau lakukan pada Yezi? Jika kau ingin tahu bagaimana keadaannya, maka serahkan Qianlongzun yang kau curi. Maka hanya bisa melepaskan Yezi. Aku tidak mencuri Qianlongzun. Aku tidak peduli. Bagaimanapun, jika aku tidak melihat Qianlongzun, Yezi pasti akan mati. Kau tidak perlu memelatopiku seperti itu. Sebenarnya aku sudah menemukan Long Hanyu dan Xuan Xingche menjengkelkan sejak lama. Bagaimana kalau aku membantumu? Bagaimana kau bisa membantuku? Kau bawa saja barang palsu untuk menemui mereka. Aku akan membantumu menggertak. Apa yang kau lakukan di sini? Tentu saja aku di sini untuk menyelamatkanmu. Berhenti bicara omong kosong. Biar ku buka ikatanmu dulu. Lang Qingqiu kan? Seseorang. Tangkap dia juga. Nona Long. Apa perintahmu? Aku ingin kau membunuh Xiaozi di sini hari ini. Lama tidak bertemu. Apa kabarmu? Xuan Xingchen sudah bertahun-tahun sejak kita bertemu terakhir kali. Kau masih sama. Seperti apa aku? Tidak berguna itulah dirimu. Berani sekali kau berbicara kepada Tuan Muda Xuan seperti itu? Tuan Muda Zua. Beberapa tahun yang lalu kau belum melihat bagaimana menyedihkannya dia terlihat ketika aku memukulinya. Kalau tidak kau pasti tidak akan begitu tergila-gila padanya sekarang. Diam. Di mana Qianlongzun? Qianlongzun ada padaku. Yezi ada di atas. Su Qingfeng, pergi sekarang dan suruh Yizi dan yang lainnya menemuiku. The film was translated and narrated by M Media. Xiaozi sudah ada di bawah. Cepat turun. Kau tampak sangat puas dengan dirimu sendiri. Tentu saja. Segalanya sudah berkembang sampai titik itu. Itu sudah sesuai dengan rencanaku. Seberapa jauh perkembangannya? Xiaozi sudah mempercayai perkataanku. Membawa barang palsu untuk ditukar denganmu. Tapi aku tahu Xuan Xingchen pasti akan mengetahuinya pada saat itu. Apa yang akan terjadi kemudian? Xiaozi pasti akan mati saat itu. Ini Qianlongzun yang kau inginkan. Ada apa? Ini palsu. Seseorang? Tunggu sebentar. Apakah kau punya kata-kata terakhir? Aku tahu ini. Qianlongzun itu palsu. Apa kau perlu memberitahuku itu? Aku juga tahu di mana yang asli berada. Qianlongzun yang asli. Di mana itu? Ada pada Su Qingfeng. Bagaimana kau tahu? Tentu saja aku tahu. Jika kau tidak percaya padaku, kirim seseorang untuk mencari. Segera kirim 2 orang. Pergi dan bawa Su Qingfeng padaku. Ya. Kalian berdua ikuti aku. Tempat ini akan kacau nanti. Mari kita keluar dari sini. Nanti akan baik-baik saja. Kedua belah pihak akan menderita. Lalu kita akan kembali. Baiklah. Apa yang kau lakukan di sini? Tentu saja perintah Tuan Muda Zua. Perintah apa? Perintah untuk menangkapmu. Bawa dia kembali. Cepat.
Dia tidak punya apa-apa pada dirinya. Tentu saja tidak. Pasti Xiaozi mencoba membalas ketika dia akan mati. Dia tidak membawanya, bukan berarti dia tidak menyembunyikannya. Apakah kau tahu di mana dia menyembunyikannya? Tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman. Qianlongzun sudah lama disembunyikan olehnya, di bawah tempat tidurmu. Kenapa kau mengkhianatiku? Antara kau dan aku, tidak pernah ada yang namanya pengkhianatan. Apa maksudmu? Karena aku tidak pernah menjadi milikmu. Kalian ini benar-benar berikan pertunjukan yang bagus, nyata dan palsu. Kau membuatku bingung. Memang cukup menarik. Lisa, segera cari di bawah tempat tidurku. Ya. Ini adalah Qianlongzun yang asli. Tidak menyangka itu kan? Lisan selalu menjadi orangku. Qianlongzun itu aku. Aku memerintahkannya untuk mencurinya. Bagaimana bisa jadi begini? Aku belum selesai. Lisan, awasi semua orang di sini. Jangan biarkan siapapun pergi. Mengerti? Bagaimana bisa jadi begini? Ini semua karena kau. Di matamu hanya ada Tuan Muda Zuan ini. Apakah kau tahu betapa sakitnya aku? Tapi, Tidak ada, tapi tentang itu. Aku melakukan semua ini hanya untuk membuktikan padamu bahwa aku Su Qingfeng tidak lebih buruk dari siapapun. Sekarang Xuan Xingyan terluka. Qianlongzun dan buku kode itu, keduanya ada di tanganku. Aku bersedia memberimu kesempatan lain. kesempatan apa? Jika kau bersedia bergabung denganku, aku bisa mengabaikan masa lalu dan berdamai denganmu. Apakah ini lucu? Kau yang lucu. Kau bahkan tidak tahu bahwa buku kode itu dibuat oleh Xiao Xie. Yang ada di tanganmu juga palsu. Kita semua telah dibodohi oleh Xiao Xie. Apalagi, aku lebih baik mati daripada jatuh cinta padamu. Su Qingfeng bodoh sekali. Apa yang dia katakan itu benar. Benar. Buku kode dari awal hingga akhir adalah penipuan. Hanya dimaksudkan untuk memancing Qianlongzun yang asli. Baiklah. Xiaozi memang Xiaozi. Kau punya nyali dan metode. Tapi ingat ini, tidak seorang pun yang hadir hari ini akan selamat. Mau lari kemana? Harta itu milikku. Hanyu hati-hati. The film was translated and narrated by M Media. Dia sudah mati. Serangan menyelinap tadi itu menggunakan napas terakhirnya. Kau bilang Xuan Xingchen mati demi harta, dan aku mati demi seorang wanita. Apakah kau akan mengatakan ini adalah takdir? Kau harus bicara lebih sedikit, atau kau akan kehilangan lebih banyak darah. Kau. Jika kau tidak berbicara sekarang, kau tidak akan punya kesempatan lain. Hei, Tidak perlu. Dia memiliki takdirnya sendiri. apa takdirnya? Tidak bisakah kau lihat bahwa dia sudah gila? Sekarang dari teratai 5 kla, hanya keluarga Xiao dan Ye kita yang tersisa. Mulai sekarang, King Yu Chen adalah milik kita. Keluarga Long dan Long Hanyu menghilang bersama dengan Qianlongzun. Keluarga Su kehilangan 2 putra. Juga benar-benar kehilangan momentum untuk menghidupkan kembali 5 kla. Adalah perjalanan panjang. Ya, Jadi, kapan kau akan menikahiku? Tidak bermaksud mengganggu kalian berdua. Kau akan pergi? Ya, kau tidak akan tinggal. Untuk pernikahan kita? Ya, oh benar. Xiaoxi dan aku kembali ke markas. Apa? apakah itu perlu? Tentu saja, jika kau tidak kembali ke biro bersamaku dan menjelaskan situasinya dengan jelas. Bagaimana membuktikan bahwa aku tidak bersalah? Kau tidak menjelaskan semuanya dengan jelas sendiri. Xiaoxi, ayo pergi. Xiaoxi, ku pikir dia punya motif tersembunyi terhadapmu. Pergi dengannya, atau tetap bersamaku. Xiaoxi pergi. Xiaoxi. 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 Pilih.